Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu diserang oleh musuh-musuhnya ketika berada di desa Daksu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Imperial Preceptor dan istrinya datang ke kota modal Gyo kecil di langit sekitar 10 hari yang lalu. Kota di langit ini seperti surga, dengan pemandangan yang jarang terlihat di dunia fana. Apakah Imperial Preceptor sudah terbiasa di sini? Seorang penatua berjubah putih bertanya sambil tersenyum setelah datang. Imperial Preceptor berkata dengan sungguh-sungguh, kota modal Gyo kecil sesuai dengan namanya. Pemandangan di sini luar biasa, yang membuat saya sangat menikmati diri saya sehingga saya lupa untuk pulang. Meskipun tempat ini bagus, jauh dari dunia manusia. Ambisi saya tidak ada di sini, dan saya masih harus pergi. Semoga Hermit King, mohon maafkan saya. Hermit King Yu tua itu tersenyum. Tidak perlu Imperial Preceptor terburu-buru. Pertapa ini telah mengundang Imperial Preceptor sebagai tamu, namun saya belum memberitahu Anda tentang asal mula kota modal Gyo kecil. Asal-usul kota modal Gyo kecil bahkan lebih kuno dari Imperial Preceptor bayangkan. Hermit King Yu tersenyum. Sejarah di sini dapat ditelusuri sampai ke zaman pendiri Kaisar. Kaisar pendiri? Imperial Preceptor memang belum pernah mendengar tentang Kaisar pendiri sebelumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, negara mana yang memiliki masa Kaisar pendiri? Kekaisaran perdamaian abadi tidak pernah memiliki kaisar yang disebut kaisar pendiri. Hermit King Yu memimpin mereka melintasi jembatan dan menuju gunung abadi yang melayang di langit. Era pendiri kaisar adalah apa yang disebut Taoisme, sementara Buddhisme menyebutnya sebagai era kekosongan. Pembentukan, keberadaan, kehancuran, dan kekosongan, sehingga era kekosongan adalah yang keempat. Sekarang setelah Eternal Peace meningkat, kami modal Gyo kecil menyebut waktu saat ini sebagai Eternal Peace Era. Selama era pendirian kaisar, reruntuhan besar menjadi makmur. Kami Little Jade Capital menyebut bencana besar yang melenyapkan tempat itu sebagai Founding Emperor Calamity. Sebelum bencana pendiri kaisar, ada juga 3 musibah. Tatapan istri Imperial Preceptor berkedip. Penatua mengatakan bahwa waktu saat ini disebut sebagai era damai abadi, jadi jika kerajaan damai abadi dimusnahkan, apakah Anda akan menyebutnya sebagai bencana damai abadi? Madam bijak. Hermit King Yu tersenyum dan menunjuk jauh. Ada gunung batu giok yang melayang di langit, dan beberapa pengikut Tao saat ini sedang membangun istana di sana. Istana itu di sana adalah untuk menyimpan sejarah era perdamaian abadi. Ketika kekaisaran perdamaian abadi dimusnahkan, kita bisa merapikan kedatangan dan kepergian bencana perdamaian abadi, meninggalkan mereka sebagai referensi untuk generasi masa depan kita. Kaisar pendiri bukan dari perdamaian abadi, dia berasal dari negeri yang disebut Kaisar pendiri kaisar, kata Hermit King Yu. Pengajar kerajaan harus tahu bahwa kekaisaran pendiri kaisar adalah reruntuhan besar saat ini. Tubuh Imperial Preceptor gemetar sedikit saat dia menghembuskan nafas bergetar. Reruntuhan hebat. Istri Imperial Preceptor tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Penatua, tempat seperti apa modal Gyo kecil? Apakah itu baik atau jahat? Niat apa yang Anda miliki untuk kami suami dan istri? Kami telah berada di sini selama beberapa hari, dan penatua itu mengizinkan kami berkeliling seperti yang kami harapkan. Bukankah seharusnya sudah waktunya bagimu untuk mengatakan niat sebenarnya dari modal Gyo kecil? Kami modal Gyo kecil tidak punya niat. Kami hanya ingin mengamati Imperial Preceptor, mengamati reformasi, dan mencatat hal-hal yang kami pikir akan berguna bagi generasi masa depan kami. Hermit King Yu tersenyum. Kami menyebut diri kami abadi dan bukan dewa karena kami tidak ingin mengganggu cara kerja dunia. Imperial Preceptor berkata, dewa dan dewa, apa bedanya mereka? Dewa adalah manusia, dewa tidak. Imperial Preceptor merenungkannya sejenak, lalu berkata, apa yang Anda maksud adalah bahwa manusia tidak bisa menjadi dewa, hanya abadi. Hermit King Yu tersenyum. Imperial Preceptor, setelah berkultivasi ke alam jembatan ilahi, apa yang Anda lihat ketika Anda berdiri di jembatan ilahi? Imperial Preceptor tidak mengatakan sepatah kata pun. Alam jembatan ilahi adalah alam ketujuh setelah menembus dinding jembatan ilahi harta karun ilahi, yang juga merupakan alam tertinggi. Jembatan ilahi harta karun ilahi adalah jembatan yang mengarah ke alam dewa. Namun, itu rusak dalam diri setiap orang, jadi tidak ada yang bisa mencapai pantai lain. Itu tidak berbeda untuk Imperial Preceptor, benar kan? Hermit King Yu melanjutkan, tidak ada bedanya dengan dewa abadi modal Gyo kecil. Kami telah melihat harta ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jembatan ilahi hancur. Tidak bisa mencapai pantai lain berarti kita tidak bisa menjadi dewa. Sebenarnya, berdasarkan kultivasi kita bisa setara dengan para dewa namun kerajaan itu hancur. Imperial Preceptor mengangguk. Saya telah menemukan ini bertahun-tahun yang lalu dan merasa tertekan karena ini. Saya telah mencari banyak buku kuno namun saya tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Apakah modal Gyo kecil memiliki catatan jembatan yang rusak dihubungkan kembali? Kami punya.
Hermit King Yu membawa mereka ke istana menaiki Gunung Giok dan berkata, namun, bahkan ibu kota kecil tidak dapat melakukannya. Karena kami tidak bisa menjadi dewa, kami memutuskan untuk menjadi abadi. Inilah mengapa kami, yang lama dan tidak berguna, memilih untuk tinggal di modal Giok kecil. Meskipun kita menyebut diri kita abadi, setelah rentang hidup yang kita alokasikan habis, jiwa kita akan kembali ke mata air kuning. Kami tidak bisa lepas dari kematian. Kami hanya mencari kedamaian. Imperial Preceptor, Nyonya, di sini. Imperial Preceptor dan istrinya mengikutinya dan berjalan ke istana. Itu adalah tempat, tetapi meskipun memiliki udara samar dari rumah abadi, itu sangat dingin dan ceria, tanpa sosok yang bisa dilihat. Modal Giok kecil adalah tempat yang dingin dan ceria seperti ini. Hermit King Yu membawa mereka melalui lorong panjang dan berjalan ke pintu bundar, menuntun mereka ke kedalaman istana. Selama periode pendiri kaisar, memang ada sekelompok orang yang telah menghubungkan jembatan mereka yang rusak. Mereka telah membangun dinasti ilahi yang mulia yang sekarang telah berubah menjadi debu dan tidak ada lagi. Lokasi dinasti ilahi ini adalah reruntuhan besar hari ini. Imperial Preceptor sedikit bersemangat. Ada orang yang menghubungkan jembatan? Kalau begitu, apakah mereka menjadi dewa? Hermit King Yu mengangguk dan sedikit tersenyum. Namun, ada sangat sedikit dari orang-orang ini sekarang, dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Imperial Preceptor tercengang. Orang-orang yang ditinggalkan itu di Great Ruins? Tidak. Hampir tidak ada yang memiliki jembatan ilahi lengkap harta karun ilahi di antara orang-orang ditinggalkan reruntuhan besar. Dewa abadi dari modal Giok kecil kami telah memeriksa sebelumnya. Pertapa King Anda mendorong membuka pintu dan membawa mereka ke dalam. Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menerima ramalan sebelumnya. Apakah aku benar? Mereka disuruh untuk membatasi orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar agar tidak keluar dari reruntuhan besar. Sebenarnya, apa yang Oracle ingin agar Anda lindungi bukanlah orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, tetapi orang-orang yang ditinggalkan dari desa Riang yang tinggal di reruntuhan besar. Jembatan ilahi mereka lengkap, dan apa yang dijaga para dewa adalah mereka. Deretan rak buku ada di depan mereka, dan mereka dengan buku-buku kuno tebal yang berisi sejarah era pendiri kaisar yang dicatat oleh para dewa abadi dari model Giok kecil. Imperial Preceptor hanya perlu membaca semua buku-buku kuno ini sekali, dan Anda akan tahu apa yang terjadi selama era pendiri kaisar dan bencana pendiri kaisar. Hermit King Yu membungkuk, memberi hormat karena ia berencana untuk mundur dari perpustakaan ini. Jika Imperial Preceptor ingin terus berjalan menyusuri jalan setapak yang telah dia tetapkan ini, aku khawatir sejarah era pendiri kaisar akan menjadi sejarah kekaisaran perdamaian abadi juga. Apapun yang dihadapi era pendiri kaisar, era damai abadi juga akan dihadapi. Imperial Preceptor mengembalikan haluan dan bertanya, pengembara Jen dari model Giok kecil, Anda mati di bawah tangan saya, jadi mengapa saudara Dao masih membiarkan saya datang ke sini? Ibu kota kecil Giok kami tidak mengganggu urusan duniawi dan hanya mencatatnya. Setelah Wanderer Jen meninggalkan gunung, dia tidak lagi abadi dari model Giok kecil. Kehidupan dan kematiannya tidak lagi berhubungan dengan kita. Hermit King Yu berkata sambil berjalan keluar, kalian berdua suami istri adalah abadi dari modal Giok kecil kami saat kamu di sini, tetapi ketika kamu pergi, kamu tidak akan lagi berhubungan dengan kami. Seorang suci muncul setiap 500 tahun, dan kami modal Giok kecil tertarik untuk mengamati orang suci dari dinasti saat ini, untuk melihat apakah ia dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para suci di masa lalu. Aturan aneh. Mata istri Imperial Preceptor bergeser dan mendarat di gulungan kuno. Suamiku, ada beberapa masalah dengan asal-usul modal Giok kecil, aku pikir mereka adalah keturunan kekaisaran pendiri kaisar. Itu mungkin. Imperial Preceptor duduk dan mengambil sebuah buku. Mereka tidak memiliki niat buruk, jadi tidak perlu menebak tujuan mereka. Saya ingin melihat sejarah pendiri kaisar karena masa sekarang adalah cerminan dari masa lalu. Sementara itu di reruntuhan besar, Iblis Gutian sedang berbicara. Saya hanya ingin menemukan dunia yang rendah bagi orang-orang saya untuk menetap, untuk menemukan tempat bagi mereka untuk hidup dan bereproduksi. Aku tidak ingin berperang di duniamu. Raja Iblis Dutian memiliki tatapan kosong ketika dia bergumam, Dutian kita berada di pintu kematiannya, jadi jika kita bertarung dengan kalian, kita benar-benar akan punah. Saya harus bertanggung jawab atas ras saya. Biarkan aku kembali, aku harus menemukan dunia rendahan lain, biarkan aku kembali. Hu Ling-er memandang Qin Mu dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda, haruskah kita membiarkannya kembali? Dia terlihat sangat menyedihkan. Bagaimana saya tahu jika dia benar-benar berencana untuk kembali atau jika itu bohong? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Dia hanya sebuah kesadaran, sementara tubuh aslinya masih dalam Dutian. Dia dapat terus mencari dunia lain dengan itu, jadi tidak perlu kesadaran ini untuk kembali ke Dutian.
Jika dia tidak kembali dan malah menyembunyikan suatu tempat untuk memanggil tubuh aslinya, bukankah aku akan bersalah? Anda tidak bisa percaya sepatah kata pun yang dikatakan orang ini. Jika Anda percaya padanya, Anda akan langsung kalah. Border Dragon City berada tepat di depan kita, dan hanya 1000 mil jauhnya dari desa Daksu. Border Dragon City sudah di depan mata mereka, jadi Qin Mu akhirnya tenang. Dia akhirnya mencapai wilayahnya sendiri. Qin Mu membawa kilin naga ke Border Dragon City, dan banyak pemilik toko dalam perjalanan melambai ke arahnya. Dia tersenyum dan membalas salam mereka. Kekaisaran perdamaian abadi jauh lebih kacau daripada reruntuhan besar kami. Pemberontakan terjadi setiap hari, dan perang terus-menerus terjadi, ini bukan tempat yang bagus. Itu benar, ada banyak imigran yang melarikan diri ke reruntuhan besar. Mereka semua mengatakan bahwa mereka melarikan diri dari perang dan bencana. Tuan muda yang baik sudah kembali, rumah adalah yang paling aman. Qin Mu datang ke rumah tuan kota dan bertanya, apakah tuan kota sudah kembali? Penguasa kota telah kembali beberapa hari yang lalu sebelum pergi sekali lagi. Apakah tuan muda ingin tinggal? Si kecil akan pergi dan menyiapkan jamuan untuk mengadakan resepsi penyambutan. Tidak perlu, kata Qin Mu. Tahun baru akan datang, aku harus kembali ke desa dulu. Border Dragon City adalah miliknya dan nenek Si sejak beberapa waktu lalu karena sebagian besar orang di sini adalah orang-orang dari sekte iblis surgawi. Satu-satunya perbedaan dari luar adalah bahwa para pengikut sekte iblis surgawi di luar menyebut Qin Mu sebagai guru suci guru pemujaan sementara pengikut di Border Dragon City menyebutnya sebagai tuan muda. Qin Mu melanjutkan perjalanan pulang. Jarak 1000 mil sangat pendek, dan dengan kekuatan kaki kilin naga, mereka bisa mencapai desa Daksu dalam setengah hari. Naga kilin menginjak permukaan sungai dan bergerak ke hulu. Sinar matahari musim dingin memberikan kehangatan saat bersinar, dan tidak dingin seperti di kerajaan perdamaian abadi. Qin Mu ingat bagaimana ia memecahkan gelombang es dengan Xian King Er tahun lalu. Saat itu, dia melihat Xian King Er merokok ikan dengan penduduk desa. Dengan menggosok garam pada ikan besar yang tergantung di bawah pohon di tepi sungai dan menggunakan kayu bakar yang lembab untuk menghisapnya, aroma berasap akan meresap ke dalam daging. Orang-orang di desa ini telah menangkap banyak ikan besar yang lebih tinggi daripada manusia, dan mereka menggantung di pohon. Daging ikan ini cerah dan berkilau. Penduduk desa jarang pergi berburu selama tahun baru, jadi mereka hanya bisa mengandalkan tangkapan ini untuk bertahan hidup selama musim dingin ini. Qin Mu menghentikan kilin naga, dan gadis kecil dengan 3 kepang itu mengedipkan matanya yang cerah dan indah padanya. Orang yang menggembalakan sapi, kau pulang dengan kemuliaan? Apakah di luar menyenangkan? Qin Mu tersenyum. Tidak apa-apa, aku dikejar oleh orang-orang kemanapun aku pergi. Bukankah para biarawan dari Little Thunderclap Monastery datang untuk menemukan Anda? Para biarawan dari Thunderclap Monastery kecil belum menemukan jalan mereka di sini. Namun, Xian King Er penasaran. Hal buruk apa yang telah kamu lakukan? Mengapa orang-orang mengejar kamu begitu banyak? Saya kira itu karena saya terlalu luar biasa. Qin Mu mengangkat kepalanya dan merenungkannya. Dia merasa bahwa apa yang dikatakannya benar. Aku terlalu luar biasa sehingga orang-orang iri padaku dan mengejar kemanapun aku pergi. Dia melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, dan Xian King Er segera berkata, aku akan pergi bermain denganmu ketika aku bebas, jangan biarkan orang tuamu membunuhku. Ketika matahari mulai terbenam di barat, Qin Mu akhirnya mencapai desa Daksu, baru saja dia memasukinya, dia melihat lebih dari selusin naga betina yang lebih tinggi dari manusia di sekitarnya dengan penampilan yang tidak menyenangkan. Di kepala mereka adalah ayam tua itu yang menjadi gelisah ketika dia melihat Qin Mu dan mengarahkan sayapnya kepadanya sambil berdecak tanpa henti ke naga betina lainnya. Seolah-olah dia memberitahu mereka bahwa bocah ini adalah pencuri telur. Aku hanya pergi keluar selama setengah tahun dan sekarang ada begitu banyak naga betina di desa. Qin Mu tampaknya telah bertemu musuh terbesarnya dan berteriak, zaman telah berubah, aku sekarang guru suci kultus suci sekte iblis surgawi, bahkan jika Anda melebihi jumlah saya tidak takut sama sekali. Kawanan naga betina berkerumun ke depan dan menenggelamkannya. Bulu-bulu naga betina ini seperti pedang, dan mereka memuntahkan api seperti naga. Dengan cakar tajam yang bisa memecah batu dan logam, mereka sangat sengit. Hu Ling Er melihat situasi ini dan segera berkata, Tuan muda, saya akan pulang dulu untuk melihatnya. Ketika dia mengatakannya, dia menghilang seperti gumpalan asap. Setelah beberapa saat, Qin Mu memaksa kembali kawanan ayam sambil terengah-engah. Wajahnya berlumuran darah, dan rambutnya berantakan dengan bulu-bulu ayam yang tersangkut di dalamnya. Di depannya, kepala naga betina membawa kawanan domba berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi saat mereka berpatroli di desa. Raja Iblis Dutian tertawa ketika dia bersukacita atas kemalangan Qin Mu. Bajingan, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kawanan ayam. Qin Mu menarik bulu ayam dari rambutnya. Dan kau adalah seseorang yang kalah dari sesama yang bahkan tidak bisa mengalahkan kawanan ayam. Nenek,
Kepala desa, aku kembali. Mengapa tidak ada di antara Anda yang datang untuk menyelamatkan saya ketika Anda melihat saya diganggu oleh kawanan ayam? Mengapa tidak ada orang di sini? Qin Mu berjalan di sekitar desa, terkejut. Kamar-kamar kepala desa dan tabib kosong, dan orang-orang lain di desa itu juga tidak kembali. Qin Mu hanya bisa menemukan beberapa slip kertas yang dia buka. Slip pertama menulis bahwa kepala desa, tabib, dan patriark kultus iblis akan mencari desa Riang. Jika ada yang kembali, mereka harus terlebih dahulu membantu tabib memberi makan serangganya. Slip kedua ada di tulisan tangan jagal yang mengatakan bahwa kepala desa dan yang lainnya belum kembali sehingga dia khawatir dengan keselamatan mereka, maka Blind dan dia akan mencari mereka. Slip ketiga ditinggalkan oleh Mute, dan dikatakan bahwa Blind dan Butcher belum kembali juga, jadi dia akan menemukan mereka. Slip keempat ditinggalkan oleh Kwezi dan Old Ma, mengatakan bahwa kepala desa dan yang lainnya mungkin menghadapi bahaya. Mereka bisa bergerak cepat sehingga mereka keluar untuk menemukan mereka. Slip kelima ditinggalkan oleh Nenek Si yang mengatakan bahwa kakek tua selalu menyebabkan masalah. Dia telah pergi untuk menemukan mereka dan menyuruh Qin Mu untuk tidak berkeliaran. Nenek dan yang lainnya benar-benar mengkhawatirkan. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan meletakkan kopernya ke bawah. Dia pergi untuk memetik beberapa daun dari kebun rempah di luar desa, lalu membuka pot di depan pintu tabib dan meletakkan daun di dalamnya. Di dalam pot, serangga kelaparan segera menyambar makanan. Qin Mu kemudian berjalan ke kamar tabib dan menemukan beberapa pil semangat yang dia hancurkan dan tersebar ke pot lainnya. Dia kemudian mencuci tangannya untuk memasak makan malam. Panci pecah ini. Raja Iblis Dutian melihat pot pecah yang menjaga serangga kecil dan sangat terkejut. Pandangannya kemudian mendarat di kuali air di depan bengkel dan terkejut lagi. Kuali air besar ini, yang menyapu, pot itu, dan semua harta lainnya berserakan di mana-mana. Tuan Raja Iblis, berhenti berkeliaran. Anda memiliki lebih banyak lengan, jadi datang dan bantu saya memasak beberapa piring, Qin Mu memanggilnya. Ketika sinar matahari terakhir menghilang, kegelapan datang dari barat dan melonjak ke arah timur seperti banjir besar, menelan semua pegunungan di jalan dan menenggelamkan reruntuhan besar. Qin Mu sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini dan tidak memperhatikannya saat dia menyajikan hidangan dengan celemek di pinggangnya. Namun, Raja Iblis Dutian melihat pemandangan yang mengerikan untuk pertama kalinya, jadi dia tercengang dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tepat sebelum kegelapan hendak menenggelamkan desa Daksu, seorang penatua kurus berjalan dengan keranjang buku di punggungnya. Kegelapan menyapu tepat pada saat itu dan berembus ke timur di sekitar desa Lansia Cacat. Kakek Tuli, Qin Mu terkejut dan senang. Dia segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya untuk menyambutnya. Pakaian tunarungu tua dan compang-camping, yang membuktikan bahwa dia tidak hidup dengan baik di luar. Dia meletakkan keranjang bukunya dan bertanya, apakah ada makanan? Saya sudah kelaparan selama beberapa hari. Makanan sudah siap? Qin Mu segera mencuci set mangkuk dan sumpit. Tunarungu duduk dan menyesaki dirinya sendiri, mengambil napas setelah makan 4-5 mangkuk makanan terus-menerus. Qin Mu menuangkan semangkuk sup lagi untuknya dan bertanya dengan bingung, Kakek Tuli, dari mana Anda hari ini? Sudut-sudut mata Tuli berkedut, dan dia menggerutu, kedamaian abadi. Saya pergi mencari Mute, tetapi saya tidak bisa melakukannya, dan saya menghabiskan semua biaya perjalanan saya sehingga saya hanya bisa menjual lukisan saya. Suara tetua itu sedih ketika dia berbicara. Orang-orang hari ini dengan sedih merosot. Saya sebenarnya tidak berhasil menjual satu lukisan pun. Ketika saya sangat kelaparan, saya bertemu wanita tua Si yang memberi saya uang, bahkan jika dia mengejek saya untuk waktu yang lama. Itu benar, jangan membicarakan hal ini dengan tabib, pria itu selalu menertawakan saya karena tidak menghasilkan secepat mungkin dengan menjual obat-obatan. Raja Iblis Dutian menatap dengan mata terbelalak. Pak tua ini adalah ahli terkemuka, jadi mungkinkah dia ahli melukis yang telah melukis Dewa Pedang itu? Pakar hebat macam ini benar-benar nyaris mati kelaparan? Tidak bisakah dia mendapatkan uang dengan paksa jika dia tidak punya uang? Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakek Tuli, sekarang dunia tidak damai. Siapa yang akan membeli lukisan untuk kesenangan? Jika Anda kekurangan uang lain kali, Anda dapat menjualnya ke rumah Imperial Preceptor, karena Imperial Preceptor pasti akan bersedia menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Tuli menggelengkan kepalanya. Aku melenyapkan beberapa ribu tentara kerajaan perdamaian abadi, jadi jika aku pergi ke rumahnya untuk menjual lukisanku, dia pasti akan menjatuhkanku. Saya tidak bisa menang melawannya. Qin Mu berseri-seri. Kamu bisa menemukanku di Imperial College, yang aku punya hanyalah uang. Saya dapat membeli semua lukisan yang telah Anda lukis. Apakah ada yang tersisa di keranjang buku Kakek Tuli? Anda bisa menjualnya kepada saya akan membayar Anda sekarang. Aku sudah membakar semuanya, kata Deaf dengan acuh tak acuh. Di mana yang lainnya? Apakah mereka belum kembali? Dia mengeluarkan selembar kertas tabib dan yang lainnya telah ditinggalkan,
dan Tuli membaca semuanya sebelum berkata, tulisan tangan mereka benar-benar jelek. Saya akan tidur nyenyak malam ini dan pergi mencari mereka besok. Siapa dia? Baru sekarang dia memperhatikan Raja Iblis Dutian, dan yang lainnya berkata dengan bangga, saya adalah penguasa Dutian, penguasa Dutian. Tidak perlu bagi Anda untuk menghormati saya. Dia benar-benar jelek. Deav bangkit dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Aku Raja Iblis Setan dari Dutian. Raja Iblis Dutian balas dengan marah. Qin Mu berkata dengan niat baik, Raja Iblis, kakek Tuli tidak bisa mendengar. Omong kosong, dia bisa mendengarmu barusan. Qin Mu menjelaskan, kadang-kadang dia bisa mendengar, kadang-kadang dia tidak bisa. Raja Iblis Dutian terdiam karena marah. Qin Mu membersihkan mangkuk dan sumpit sebelum bersiap-siap untuk tidur. Raja Iblis, jangan berkeliaran di malam hari. Kegelapan itu sangat berbahaya. Raja Iblis Dutian berkata ya berulang kali dan berpikir pada dirinya sendiri, karena bajingan tidak berani memasuki kegelapan, sekarang adalah waktu terbaik bagi saya untuk pergi. Aku hanya perlu memasuki kegelapan dan aku akan bisa melepaskannya. Maka saya akan dapat menyelenggarakan upacara pengorbanan untuk memanggil tubuh saya yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, Qin Mu tertidur, dan dengkurannya terdengar dari kamarnya. Raja Iblis Dutian berjingkat ke arah luar. Patung-patung batu di 4 sudut desa itu memancarkan cahaya redup, sehingga sekitarnya tidak terlalu suram. Namun, tempat-tempat yang tidak bisa disinari oleh cahaya dari patung batu itu gelap gulita dan tidak ada yang terlihat di sana. Raja Iblis Dutian dengan hati-hati datang ke pintu masuk desa dan ragu-ragu sejenak. Dia mengulurkan jari ke kegelapan dan mendengar suara menggigit. Menarik telapak tangannya, dia tidak bisa menahan rasa kaget. Jarinya sudah menghilang, dimakan oleh sesuatu dalam kegelapan. Raja Iblis Dutian mengukur lukanya, dan jantungnya sedikit bergetar. Dia memeriksa, Geng Nuo Didahei, siapa yang ada dalam kegelapan? Keheningan datang dari kegelapan. Setelah beberapa saat, suara yang terdengar seram menjawab, Apeu Gaoni Hen, siapa kamu sendiri? Roh Raja Iblis Dutian tersentak, dan dia akan mengatakan sesuatu ketika sebuah suara terdengar berbicara di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu berbicara bahasa iblis? Raja Iblis Dutian melihat tunarungu yang muncul di belakangnya pada suatu saat, dan hatinya menegang. Telinga Tuli ini sangat sensitif. Tunggu, bukankah dia orang yang tuli? Tuli menguap dan mengangkat kuasnya untuk menulis kata, memperbaiki, di tubuhnya sebelum kembali tidur. Raja Iblis Dutian tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia juga tidak bisa bersuara. Pagi berikutnya, Qin Mu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Naga Kilin membawa baskom wajah dan meletakkannya di depan Qin Mu sebelum duduk untuk menunggu makanannya. Tuli makan sampai kenyang. Muer, aku akan pergi mencari kepala desa dan sisanya untuk tahun baru, sementara kau dan anjing besarmu akan tinggal di sini untuk menjaga desa. Qin Mu memberi suara pengakuan. Dragon Kilin memakan Scarlet Fire Spirit Pill sambil berbicara dengan suara rendah dan teredam, aku bukan anjing besar, aku binatang buas yang setengah naga dan setengah kilin. Tuli tidak mendengarnya dan berjalan keluar dari desa. Dia mengangkat kuasnya dan melukis naga di langit, lalu naik ke langit. Raja Iblis Dutian masih berdiri di pintu masuk, tidak bisa bergerak. Qin Mu menyingkirkan mangkuk dan sumpit sambil berpikir untuk dirinya sendiri, aku ingin tahu bagaimana kerasetan yang dilakukan orang besar hari ini. Saya harus membawa beberapa hadiah kepadanya. Dia melihat Raja Iblis Dutian dan tersenyum sebelum berkata dengan lembut, Geng Nuo Didahei. Hati Dutian Iblis Raja sedikit bergetar. Bocah ini juga tahu. Qin Mu membuat kilin naga menjaga desa sementara dia menuju Doom Suppression Place. Sebelum dia bisa berjalan jauh, dia mendengar salah satu dari banyak nama Buddha. Amitabha, Master Kultus Setan Surgawi, senang bertemu dengan Anda di sini hanya karena keberuntungan ketika seseorang telah mencari jauh dan luas untuk Anda. Saya tidak pernah menyangka biku kecil ini akan bertemu guru sesat di sini. Seorang biarawan dengan pakaian compang-camping muncul di depannya. Mereka berdua heran telah bertemu satu sama lain. Qin Mu segera mengakui biksu ini sebagai orang yang telah menyerang kapal harta karunnya di Eternal Peace Empire. Dia telah menggunakan Junior Protector Sword untuk melukai kakinya, tapi dia masih bisa berlari seperti terbang. Bagaimana saya memanggil Anda, biksu? Qin Mu tersenyum dan melihat sekeliling. Ketika dia tidak menemukan Long Jiaonan dan yang lainnya, dia menghela nafas lega. Biksu ini jelas dikejar oleh Lonely Mountain Ridge Root Demon dan bertemu dengan semua jenis peristiwa malang di Great Ruins, salah satunya terpisah dari Long Jiaonan dan yang lainnya. Dengan dia melarikan diri dalam kepanikan, mereka bertemu di sini secara kebetulan. Nama biksu kecil dalam agama adalah Banci. Biksu Banci mengangkat kepalanya ke langit, dan dua jejak air mata mengalir di pipinya ketika dia menghela nafas dengan sedih. Buddha welas asih saya, pencapaian biku-biku yang berbudi luhur akhirnya dapat mencapai kesimpulan sukses mereka. Master Kultus Setan Surgawi,
Anda telah melakukan terlalu banyak kejahatan, jadi biarkan biksu kecil ini mengirim Anda ke jalan. Qin Emgu berkata dengan sungguh-sungguh, "Biksu, kamu bilang aku telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Sebutkan satu kejahatan yang telah saya lakukan untuk membiarkan saya menerima kematian saya dengan sepenuh hati." Biksu Banci memiliki niat membunuh yang menakjubkan dan mengilhami ketika dia bergegas dengan sinar Buddha yang bersinar terang. Kamu adalah master kultus setan surgawi, dan itulah kejahatan terbesar yang telah kamu lakukan. Jika ada kehidupan yang akan datang untuk Anda, bereinkarnasi untuk menjadi orang yang baik. Fajra tak terkalahkan. Sinar Buddha bersinar cemerlang dari Biksu Banci, dan otot-ototnya membengkak, menjadi 12 meter. Staf Biksu 9 cincin juga menjadi lebih besar seperti matahari besar di belakang kepala seorang Buddha besar. Ini adalah Fajra Unbeatable Technique of Buddhist, semacam teknik yang keahliannya adalah seni ilahi dari tubuh jasmani. Qin Mou mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa, dan tubuhnya bergetar. Sinar cahaya keemasan melesat dari langit dan menuangkannya, mengubah tubuh jasmaninya menjadi dewa emas. Cakar, bulu, dan kepala harimau tumbuh dari tubuhnya sementara dia menginjak naga kembar dan memegang kapak perang perunggu yang dibentuk dari ki emas, yang seperti kapak besar. Seekor ular emas tergantung di telinga kiri Qin Mou dan mendesis saat menerima dan mengirim ki emas. Apa yang telah dia lakukan adalah teknik Venus Saffron Gold Marquis, dewa yang berubah menjadi bentuk Venus Saffron untuk mengendalikan semua ki emas yang ada. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di alam 5 elemen, dan Qin Mou awalnya memiliki prestasi yang sangat tinggi di dalamnya. Dengan bimbingan Imperial Preceptor, menumbuhkan transformasi dewa dari 5 bintang besar Sovereigns telah memungkinkannya untuk melampaui praktisi kuat lainnya dari 5 Elements Realm dengan cepat. Sungguh, mantra iblis. Biksu Banci melihat tubuhnya berubah dan mencibir. 9 cincin tongkat biarawannya menari tertiup angin dan membengkak naik sebelum tiba-tiba jatuh seperti palu besar dengan 9 cincin emas. Saat kapak tempur perunggu Qin Mou berbentrokan dengan staf Biksu 9 cincin, kekuatan yang menakutkan meledak dari mereka berdua. Qin Mou bergerak kembali berulang kali dari getaran, dan naga kembar di bawah kakinya terbang keluar untuk naik ke tubuh Biksu Banci, berseteru dengan kakinya. Pada saat yang sama, cincin emas dari staf Biksu 9 cincin terbang satu demi satu dan menabrak kepala Qin Mou, menyebabkan percikan terbang ke segala arah. Qin Mou akhirnya jatuh kembali jauh. Bagaimanapun juga, Biksu Banci adalah dari alam 6 arah, dan ia adalah seorang praktisi seni ilahi dengan banyak trik di lengan bajunya. Dengan menginjak-injak, kedua naga emas hancur berkeping-keping. Begitu dia meraih tongkat rahibnya dan melompat kembali ke udara, 9 cincin emas menghantam kembali ke tongkat rahibnya ketika dia berada di udara. Biksu Banci menghancurkan staf biksunya ke bawah ke Qin Mu. Kakinya berada di tanah, tetapi dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk meluncur mundur, membajak lubang yang dalam di tanah. Kapak perang perunggu di tangannya juga hancur berkeping-keping. Biksu Banci bergegas mendekat dengan kecepatan sangat cepat dan berada di depannya dalam beberapa langkah. Staf biksunya menyapu ke depan, dan ledakan keras lainnya terdengar saat dia menghancurkan Qin Mou berulang kali sampai yang lain tidak bisa mendapatkan pijakan yang stabil dan terbang mundur. Staf biksu itu bersenandung sementara 9 cincin emas berdetak ketika mereka menabrak dada Qin Mou, melemparkannya ratusan meter jauhnya dan menghancurkan bagian dari hutan. Gunung Meru Mudra. Biksu Banci naik ke langit dan mulai melantunkan mantra saat dia memukul Qin Mu dengan telapak tangan. Tanah bergetar, dan pohon-pohon runtuh, mengungkapkan jejak tangan yang seukuran 3 ares, tertanam dalam ke tanah. Sementara itu, penampakan Gunung Meru terwujud di atas cetakan tangan ini, dengan simbol-simbol teks Buddha yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sana. Amitabha, iblis dari jalan iblis akhirnya telah dieksekusi, karena pencapaian saleh dari biksu kecil ini. Biksu Banci mendarat di tanah memegang tongkat biksu dengan satu tangan sementara yang lain berada di depan dadanya. Berdiri di luar sidik jari, dia memberi hormat. Biksu kecil bukanlah orang yang gemar membunuh dan menunjukkan cara yang begitu cepat hari ini hanyalah untuk menyingkirkan kejahatan dari dunia ini. Tidak ada pilihan lain. Biku kecil akan membaca satu paragraf dari kitab suci kelahiran kembali di tanah suci, mengirim jiwa terkutuk dari guru sesat ke surga, untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Tepat ketika dia akan mengucapkan mantra, dia merasakan rambutnya berdiri dan segera melompat pergi. Tanah membelah, dan paku-paku emas ki bangkit dari tanah, dengan panik menusuk ke udara. Staf biksu dari Biksu Banci menabrak, dan 9 cincin menyapu ke segala arah, menghancurkan duri ki emas. Dia kemudian melihat penampakan Gunung Meru runtuh ketika ki emas berkumpul untuk membentuk lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kemudian berkumpul menjadi satu yang panjangnya puluhan meter dan menusuk ke dada Biksu Banci dengan sebuah ding. Biarawan itu merasa sakit ketika dadanya ditusuk oleh cahaya pedang itu. Dia tiba-tiba berteriak keras, dan suara Buddha datang dari tasbih di lehernya. Ran Buddha mengalir keluar dari getaran, dan tulisan suci itu seperti lingkaran yang menutupi cahaya pedang itu, lapis demi lapis.
Sewaktu tulisan suci terus berputar, mereka akhirnya menghentikan pedangnya. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba melintas di depan Biksu Banci, dan gelombang besar mengalir ke langit di depannya. Sebelum itu, Qin Mu berubah menjadi tubuh ular berambut merah safran air Marquis Mercury, yang memegang trisula di tangannya. Trisula menikam ke arah Biksu Banci, dan ombak besar bergegas, berubah menjadi mudra besar yang datang menekan lawan. Biksu Banci berteriak keras, dan sinar Budanya bersinar cemerlang. Dia mengangkat tangannya untuk menghalangi, tetapi menemukan bahwa kekuatan yang tak terbatas menguasai dirinya, memukulnya dengan kejam. Trisula mencapai dadanya dan berubah menjadi naga berkepala 3 yang melonjak ke depan sambil menekan ke tubuhnya. Dia mendengar ledakan keras saat itu dan semburan itu membantingnya ke tanah, menciptakan lubang besar di sekitarnya. Gelombang menyebar, dan Biksu Banci segera berdiri. Di wajahnya adalah monster bertubuh manusia berkepala lembu yang berlari ke arahnya sambil menginjak 2 naga api. Jantung alis monster ini terbuka, mengungkapkan mata bantengnya, dan seberkas sinar datang dengan kecepatan kilat. Biksu Banci mengangkat tangannya untuk mempertahankan lehernya dan merasakan sakit yang membakar di telapak tangannya. 2 jarinya telah terputus. Kepanikan mulai timbul di dalam hatinya. Dia menggenggam tongkat Biksu 9 cincin dengan tangan dan menggunakannya seperti palu. Kepala staf membengkak, menjadi lebih besar dan lebih besar. Staf itu kemudian seperti puncak gunung yang menabrak ke depan, sementara tangannya yang lain membuat mudra yang menabrak ke depan. Qin Mu berubah menjadi bentuk Mars Saffron dan memberikan teriakan marah. Kekuatannya tidak terbatas, dan labu botol api muncul di belakang punggungnya. Ketika dia membawa botol api labu ini ke pelukannya, nyala api yang sesungguhnya memuntahkan dari dalamnya, dan nyala api menghanguskan staf biarawan 9 cincin merah menyala. Emas cair mengalir keluar darinya terus-menerus. Biksu Banci tercengang. Staf Biksu Cincin 9 adalah senjata roh yang telah dengan susah payah disempurnakan dan yang memiliki berkah Buddha. Namun itu tidak bisa bertahan melawan api sejati dari labu botol ini, dan jika itu meleleh, dia akan kehilangan senjata utama. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya, dia hanya bisa mengambil risiko senjata rohnya dihancurkan dan menguatkan dirinya untuk menghancurkan Qin Mu sampai mati. Labu botol api meledak dari serangan, dan 2 naga api di bawah kaki Qin Mu juga hancur berkeping-keping. Biksu Banci segera menindaklanjuti dengan gunung meru mudra, dan tubuh Qin Mu tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya hijau jatuh dari langit, dan dia berubah menjadi bentuk kayu Marquis Jupiter Saffron, yang memiliki kepala manusia, tubuh burung, dan kaki burung. Dengan 2 sayap di punggungnya dan 2 naga hijau di bawah kakinya, dia mengepakkan sayapnya dan naik ke langit untuk menghindari gunung meru mudra. Begitu dia datang ke langit di atas Biksu Banci, cambuk Willow di tangannya datang menampar Biksu Banci. Saat biku itu mengangkat tangannya untuk bertahan melawan cambuk, dia merasa ada sesuatu yang salah. Cambuk ini sebenarnya sangat lembut dan melingkar di lengannya seperti ular hijau. Cambuk Willow kemudian tiba-tiba tumbuh dan melilit seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, cambuk Willow menjadi setebal tong air, berubah menjadi pohon Willow yang melingkar di sekitar targetnya dengan erat. Pada saat yang sama, 2 naga hijau di bawah kaki Qin Mu menyusut ketika mereka berubah menjadi 2 jalur ki hijau yang memasuki lubang hidung Biksu Banci. Tiba di dunia ini dengan tangan kosong, meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. 6 indera, disegel. Biksu Banci menyegel indranya sehingga 2 jejak ki hijau tidak bisa masuk ke tubuhnya dan kemudian dimurnikan oleh sinar Budanya. Tasbih di lehernya meledak satu demi satu, dan pikiran jahat keluar dari mereka, kembali ke tubuhnya. Kejahatan di Biksu Banci meletus, dan dia berteriak. Tubuh jasadnya membengkak sekali lagi dan menghancurkan pohon Willow itu menjadi serpihan ketika dia meraung marah, ketika kakek Buddha marah, bahkan surga harus menyerah. Setan, mati. Saat dia meneriakkan itu, Qin Mu berubah lagi, berubah menjadi bentuk tubuh ular berkepala manusia sementara gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Dengan 2 pisau pemotongan babi di tangannya, dia langsung berlari ke arah musuhnya. Suara ledakan terdengar tanpa henti. Sinar dan percikan Buddha meledak terus-menerus dari lingkungan Biksu Banci, dan tidak ada satu goresan pun padanya yang disebabkan oleh pisau pemotongan babi. Kakek Buddha memiliki tubuh Vajra, tidak ada yang bisa menembusnya. Biksu Banci memiliki ekspresi jahat ketika staf biksu di tangannya menabrak dengan panik. Pisau Qin Mu bertabrakan dengan itu, dan ledakan besar terdengar, yang mendorong burung dan binatang buas di hutan di sekitar mereka untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pisau di tangan Qin Mu pecah dan meledak, tidak mampu menahan kekuatan besar pertarungan keduanya. Pada saat yang sama, staf biku di tangan Biksu Banci juga meledak. Biksu Banci terus-menerus menjerit, dan tinjunya yang seberat gunung turun. Qin Mu meraung marah, dan otot-ototnya melotot ketika listrik mengelilingi tubuhnya. Dia mengeksekusi Thunderclap Edge Strikes, dan naga hijau itu melilit tubuhnya saat dia berselisih langsung dengan Biksu Banci.
Dua raksasa kecil bertukar pukulan berat di hutan ketika tiba-tiba Junior Protector Sword terbang keluar dan menikam matahari besar di belakang kepala Biksu Banci dengan kecepatan kilat. Biksu Banci tercengang dan segera mengangkat tangannya untuk membela diri. Pada saat ini, Qin Mu menekan seperti sinar matahari yang memurnikan jiwa yang di langit. Jiwa Biksu Banci goyah sejenak, dan dia tidak berhasil menghalangi cahaya pedang itu, membiarkan Junior Protector Sword menembus matahari besar di belakang kepalanya. Teknik Vajra Unbetabelnya langsung hancur, dan tubuhnya mulai menyusut. Qin Mu mengirim pukulan lagi ke arahnya, dan tulang-tulang di tubuh Mong Banci bergetar hebat saat dia mendengus dan mundur. Pukulan Qin Mu menghujani seperti angin menderu dan hujan deras, menyebabkan sakit bagi Biksu Banci. Dia menjadi semakin ketakutan, lalu berbalik untuk berlari. Dengan beberapa pasang surut, dia sudah melarikan diri ke langit. Qin Mu berhenti sejenak saat dia melihat ke langit. Kecepatan pelarian itu sangat cepat, dia berlari sejauh 6 mil hanya dalam waktu beberapa saat. Baru kemudian dia berhenti sehingga Lotus dapat mekar di bawah kakinya untuk mengangkat tubuhnya ketika dia berpikir, iblis ini sangat kuat karena dia memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya, tetapi kecepatannya tidak secepat itu sehingga dia bisa menyusul saya. Saya masih bisa mengatur ulang diri saya sendiri. Saat dia memikirkan ini, ledakan keras terdengar, dan dia segera berbalik untuk melihat. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan tertegun ketika dia melihat Qin Mu menerobos udara seperti dia terbang. Kecepatannya sedemikian rupa sehingga biarawan itu bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tinju Qin Mu menampar wajah Mong Banci, dan itu menyerah secara keseluruhan. Kekuatan Tempest of the Nine Dragons mengalir ke kepalanya dan meledak dengan keras. Di langit, cahaya darah disertai oleh 45 naga hijau yang melahirkan taring dan cakar bermerek. Di antara geraman mereka, mayat tanpa kepala jatuh dari langit. Biksu bodoh, aku bisa membiarkanmu berlari 10 mil lebih dulu. Qin Mu turun dan sakit membakar memenuhi semua anggota tubuhnya, membuatnya menghisap udara dingin. Teknik Vajra Unbetabel sang biku telah membuat tubuhnya sangat tahan lama, sampai-sampai bahkan senjata roh tidak bisa melukainya. Semua jenis seni ilahi juga tidak berguna melawannya, membuat pertarungan ini melelahkan tidak normal untuk Qin Mu. Kekuatan serangan Biksu Banci juga mencengangkan, sehingga daging Qin Mu meledak terbuka. Ini terutama terjadi karena Biku 9 cincin yang hampir menghancurkan kepalanya. Untungnya, serangan biksu itu cukup mudah, jadi dia masih mati di bawah tangan Qin Mu. Praktisi seni ilahi dari 6 arah realm cukup kuat, saya tidak bisa meremehkan mereka. Qin Mu menyentuh benjolan di kepalanya dan mengisap udara dingin. Dia mengeksekusi teknik tidapil tubuh penguasa untuk mengedarkan darah dan ki-nya agar tidak membiarkan darahnya menggumpal. Dua tulang rusuknya patah, dan daging di punggungnya berantakan. Luka-luka ini mungkin berasal dari saat Biksu Banci menghancurkan gunung Meru mudranya. Overlord Body Tree Elixir Teknik W memiliki efek yang sangat baik pada penyembuhan luka, tetapi masih tak tertandingi dengan pil semangat dan obat ajaib. Untungnya, cedera saat ini tidak berakibat fatal. Biarkan aku kembali ke desa dulu untuk menyembuhkan sebelum menemukan kera iblis. Qin Mu menyambung kembali tulang rusuk yang patah dan membuang mayat biksu itu. Tidak ada aturan untuk mengubur mayat di Great Ruins karena darah dari mayat akan menarik binatang buas yang akan melahapnya. Paling-paling, hanya tulang yang akan ditinggalkan. Sementara jika keberuntungan tidak menguntungkan orang mati, bahkan tulang-tulangnya mungkin tidak ditinggalkan. Qin Mu kembali ke desa dan memetik beberapa herbal roh dari kebun herbal di luar desa. Dia memperbaiki 2 tungku pil semangat, salah satunya digunakan untuk menyembuhkan luka eksternal, sementara yang lain luka dalam. Dia kemudian meminta air liur naga dari naga kilin untuk menyelaraskan obat. Naga kilin memperhatikan keadaannya yang dipukuli dan menatap bingung, namun, dia tidak menyelidikinya. Naga kilin berjongkok tanpa bergerak di pintu masuk desa dengan pose menjaga seperti yang dilakukannya di Imperial College. Tapi Qin Mu merasa bahwa dia mungkin hanya menjaga nama. Sebaliknya, dia justru bermalas-malasan, tidak bisa diganggu bahkan untuk bergerak. Raja Iblis Dutian tetap tak bergerak juga. Naga kilin terlalu malas untuk bergerak, sementara dia diikat di tempat oleh Tuli. Qin Mu pulih dengan nyaman. Ketika malam tiba, Tuli masih belum kembali. Sisa orang di desa juga tetap pergi. Keesokan harinya datang, dan kepala desa dan sisanya masih belum kembali juga. Paru-paru Qin Mu masih sakit, jadi dia tidak bisa bernapas dalam-dalam, tetapi luka di tulang rusuk dan punggungnya sudah sembuh. Jika seseorang ingin paru-parunya yang terluka sembuh lebih cepat, yang terbaik adalah orang itu mengukus diri mereka sendiri, membiarkan gas obat memasuki paru-paru. Namun, tidak ada yang membantu saya menjaga api. Pemuda itu mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa dan perlahan berjalan. Dia menghela napas masuk dan keluar perlahan, untuk membiarkan paru-paru yang terluka sembuh sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, ia memikirkan sebuah pertanyaan, setelah tahun baru, apakah saya akan berusia 15 atau 16 tahun? Usianya selalu menjadi perdebatan di antara orang-orang di desa.
Kepala desa dan nenek telah berdebat beberapa kali tentang ini tetapi tidak menemukan solusi yang jelas. Nenek Si telah memilih Qin Mu dengan pakaian lampin selama musim semi, dan dia berusia 2 hingga 3 bulan saat itu. Dia percaya dia lahir sebelum tahun baru, sementara kepala desa percaya bahwa dia lahir setelah tahun baru. Jika dia dilahirkan sebelumnya, dia akan berusia 16 tahun. Jika setelah itu, dia masih berusia 15 tahun. Selama masing-masing dan setiap tahun baru, keduanya akan memperjuangkan masalah ini, dan dia pikir mereka akan bertarung kali ini juga. Saat dia memikirkannya, Qin Mu mendengar dengungan dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat beberapa serangga berwarna emas terbang dari hutan di luar desa. Dia berkedip, dan serangga emas berdengung pergi, menghilang ke hutan. Lebih banyak serangga keluar kemudian dan berputar-putar di sekitar desa sebelum menghilang kembali ke hutan. Wanita dari kastil 3 keajaiban itu telah tiba. Tatapan Qin Mu berkedip. Wanita dari Three Wonders Castle jauh lebih kuat dari Mong Banci dan bisa mengendalikan kawanan serangga. Mereka berbisa dan telah disempurnakan olehnya sampai mereka seperti baja, mampu menggigit bersih melalui senjata roh. Wanita itu bisa mengendalikan ribuan dari mereka. Dengan jumlah seperti itu, Qin Mu pasti tidak akan bisa melawan mereka semua jika mereka menuangkannya sekaligus. Dia akan dimakan dengan bersih dalam sekejap? Daripada membiarkan dia membantai jalan masuk ke desa, mengapa aku tidak menyelesaikannya di luar? Qin Mu melihat sekeliling dan datang ke toko ramuan tabib. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pot yang rusak dengan beberapa kalajengking di dalamnya melambaikan penjepit satu sama lain. Duri di ekor mereka menyapu ke depan saat mereka memperebutkan pil semangat yang Qin Mu berikan sebelumnya. Dia membawa pot yang pecah keluar dari desa, dan naga kilin meliriknya sebelum bertanya dengan suara rendah, "Sekte Master, apa yang akan kamu lakukan?" "Berjuang," kata Qin Mu tanpa ampun. "Berjuang lagi," kata naga kilin dengan tidak tertarik. "Jangan kembali dengan cedera di mana-mana saat ini." Qin Mu membawa pot ke tepi sungai sementara beberapa serangga terus mengikutinya, bersembunyi di antara semak-semak dan dedaunan. Qin Mu berhenti dan menunggu sebentar. Dia melihat jumlah serangga yang tumbuh di sekitarnya ketika mereka berbaring di permukaan sungai. Itu seperti lapisan emas yang menutupi itu. Serangga memikat ikan besar di sungai Surging, dan beberapa dari mereka melompat keluar dari air, ingin memakan mangsa yang bersinar. Namun, ketika ikan besar melompat ke udara dan membuka mulut besar mereka dengan jahat, serangga mulai berkicau dengan aneh dan menjadi 3 meter panjangnya. Mereka kemudian menerkam tubuh ikan besar itu dan mulai menggerogoti mereka. Segera, hanya tulang yang tersisa, yang jatuh kembali ke air. Sudut kelopak mata Qin Mu berkedut. Monster ikan di Surging River sangat kuat, kekuatannya sebanding dengan para praktisi seni bela diri Spirit Embryo Realm dan 5 Elements Realm. Namun, di depan serangga berbisa yang diangkat oleh wanita dari Three Wonders Castle, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Master Kultus Setan Surgawi. Sebuah suara datang dari hilir, dan Qin Mu melihat ke arah sumbernya. Dia melihat wanita dari Three Wonders Castle melangkah di atas kawanan serangga berwarna emas yang terbang dari hilir sungai Surging. Dia tidak bisa terbang, tetapi serangga bisa. Mereka mengelilinginya dalam jumlah yang tak terhitung, dan ada juga serangga betina berwarna emas yang ukurannya jauh lebih besar daripada serangga berbisa lainnya. Wanita itu berdiri di belakang serangga betina ini. Qin Mu tersenyum manis dan bertanya, "Bagaimana saya bisa memanggil kakak perempuan?" Qiu Yu berjarak beberapa ratus meter dari Qin Mu ketika dia menghentikan gerombolan serangganya untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru pemuja iblis surgawi memiliki posisi yang begitu penting dan harus menjadi orang yang memegang supremasi di bawah langit. "Kenapa kamu begitu sopan kepada musuhmu, memanggilku kakak perempuan?" Three Wonders Castle memiliki 3 keajaiban, serangga, racun, dan wanita cantik. Wanita ini memiliki kecantikan yang menyayat hati. Sekali melihatnya akan membuat orang mengabaikan serangga beracun yang mematikan kulit kepala. Sebaliknya, hati mereka akan berdenyut kencang karena disambar kecantikannya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Setelah saya berada di reruntuhan besar, saya tidak lagi menjadi guru pemujaan dari pemuja setan surgawi dan sekarang menjadi anak dari orang tua saya di desa. Kakak perempuan ini, jika Anda bersedia melepaskan dendam Anda, saya dapat mengundang Anda ke desa untuk tahun baru. Perayaan di Great Ruins kami sebenarnya cukup ramai dengan kebisingan dan kegembiraan." Qiu Yu berkata, "Setelah membunuhmu, aku bisa kembali ke rumah untuk tahun baru." Kulitnya kemudian menjadi gelap, dan kesedihan memasuki matanya. "Saya sudah lupa, rumah saya tidak ada lagi, itu dihancurkan oleh Anda dan Imperial Preceptor? Rumah saya berada di Three Wonders Castle, Grandmaster saya adalah True Lord Tian, guruku adalah Tian Youfei." Dalam pertempuran kota Daxiang, pemuja setan surgawi mengangkut tentara perdamaian abadi ke kota dan membunuh saudara-saudari senior saya yang tak terhitung jumlahnya. Guru saya menutupi pelarian saya hanya untuk mati di bawah tangan Grand General yang memahkotai Angkatan Darat. Dia tampak tertawa tetapi tidak tertawa, menangis dan tidak menangis.
Dengan tatapan dingin, dia berkata dengan suara lembut, "Guru pemuja setan surgawi, kamu sudah menjadi guru pemujaan dari pemuja setan surgawi saat itu, bukan? Untuk dapat memobilisasi begitu banyak ahli sekte iblis surgawi, tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Anda adalah orang yang memobilisasi para ahli sekte iblis surgawi untuk menghancurkan penyebab besar pasukan sukarelawan kami, untuk menghancurkan kastil 3 keajaiban kami." Dengan tatapan kagum, dia menambahkan, "Aku telah kembali ke kastil 3 keajaiban secara diam-diam, tetapi itu sudah dihancurkan. Anggota keluarga saya diperlakukan sebagai pemberontak dan dieksekusi di depan umum. Master kultus setan surgawi, apakah Anda pikir saya harus membunuh Anda?" Qin Mu menghela nafas. "Kamu harus. Namun, Anda seharusnya tidak memberontak sejak awal. Ketika Anda memberontak, Anda seharusnya tahu bahwa jika pemberontakan gagal, ini akan menjadi satu-satunya hasil untuk keluarga Anda." Qiu Yu maju selangkah dan berkata dengan tegas, "Kebenaran harus ditegakkan oleh orang-orang bahkan dalam ancaman dieksekusi. Keadilan bisa dimenangkan hanya dengan menggunakan nyawa orang. Kalau tidak, di mana kebenaran itu, di mana keadilan itu berada? Meskipun aku dari jalur iblis, aku bersedia menjadi orang seperti ini." Master kultus setan surgawi tidak perlu mengatakan lagi. "Silakan bergerak, saya akan mengirimkan Anda di jalan." Qin Mu merasakan penghormatan yang mendalam dan berkata dengan tegas, "Orang-orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat bekerja sama, Nona muda, tolong." Qiu Yu berteriak dengan keras, dan lengan bajunya berkibar. Serangga berbisa mengerumuni Qin Mu dari segala arah, dan mereka terlalu beragam dan banyak untuk dihitung. Beberapa akan mengembang dalam angin, yang lebih besar akan tumbuh menjadi 3-6 meter sementara yang lebih kecil akan menjadi sebesar wastafel. Ada orang lain yang tidak berkembang tetapi menyusut sebagai gantinya. Jenis serangga berbisa ini adalah yang paling berbahaya karena semakin kecil, semakin sulit untuk melindungi mereka. Mereka bias membuat terowongan ke tubuh manusia ketika mereka tidak siap dan mengunyah 5 visera dan 6 usus mereka. Bahkan ada beberapa serangga berbisa yang dapat menelan jiwa dan menyerap kultivasi ki vital lawan. Qin Mu membuka pot, dan ki vitalnya mengalir di dalamnya. Pasangan kalajengking melompat keluar dan tiba-tiba melebar, menjadi lebih dari 60 meter. Cangkang hitam di tubuh mereka ditutupi dengan tanda rune yang sangat indah dan aneh yang menyala terus-menerus. Aura mengerikan menyapu udara, dan segerombolan serangga yang melonjak tiba-tiba jatuh dari langit seperti hujan. Qiu Yu heran dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tiba-tiba, ekor kalajengking besar menyapu dan merentang tak berujung seperti rantai, mengaitkan wanita itu dan membunuhnya dalam satu serangan. Qin Mu menghela nafas. Dia melihat kalajengking ini berebut mayat Qiu Yu, yang mengakibatkan gelombang besar di sungai. Ketika ombak meluap ke langit, ia mengaktifkan panci dan kalajengking menyusut. Mereka kembali ke dalam dan terus bertarung di sana. Mayat Qiu Yu sudah terkoyak oleh mereka dan tenggelam ke sungai, di mana itu terhanyut oleh arus. Qin Mu membawa pot kembali ke desa Daksu, dan naga kilin mengukurnya di pintu masuk desa. Dia melihat bahwa pemuda itu tidak terlalu bahagia, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Qin Mu meletakkan pot ke bawah dan menarik Raja Iblis Dutian. Dia meninju, menendang, dan bahkan memanggil angin dan kilat untuk menyerang patung dewa beberapa kali sebelum melepaskannya. Raja Iblis Dutian berbaring di tanah tanpa bergerak, setelah kehilangan puluhan bagian. Dia merasa sangat sedih dan menggerutu, "Kapan saya memprovokasi Anda?" Setelah mengalahkan Raja Iblis Dutian, Qin Mu merasa jauh lebih baik. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berteriak dari luar, "Guru pemuja setan surgawi ada di sini. Semuanya, cepat datang." Wajah Qin Mu gelap. Dia pergi ke kamar Nenek Si dan mengambil cermin yang dulu dia kenakan sendiri. Ketika dia berjalan keluar dari desa, dia melihat sepasang praktisi seni dewa bergegas. Dia mengangkat cermin tembaga ini, dan ki vitalnya mengalir ke dalamnya. Cahaya dari cermin menyinari para praktisi seni ilahi, dan jiwa mereka terbang menjauh, telah tersebar. Mayat mereka kemudian jatuh dari langit. Pemuda itu kembali ke desa dan meletakkan cermin itu kembali ke meja rias Nenek Si, berpikir dalam hati, apakah akan ada akhir dari ini? Bukankah mereka akan membiarkan saya memiliki tahun baru yang tepat? Luka-luka Qin Mu telah sembuh, jadi dia membawa hadiah yang telah disiapkannya untuk kerasetan keluar dari desa, berjalan menuju lembah istana penindasan Dom. Tepat ketika dia pergi, dia melihat binatang aneh yang menyeret mayat. Ketika melihatnya datang, binatang aneh itu segera mendesis dan bulu di lehernya berdiri. Air sungai mengoceh ketika beberapa binatang aneh melompat keluar dari air dan bergegas mencari mayat-mayat lainnya. Ini binatang aneh dengan kepala ikan dan tubuh manusia berhenti segera ketika mereka melihat Qin Mu dan jatuh di tanah, takut untuk bergerak maju. Qin Mu tidak memperhatikan mereka. Selama 2 hari masa penyembuhannya, para praktisi seni ilahi dari Eternal Peace telah menemukan jalan mereka satu demi satu. Namun, sebelum mereka bisa memasuki desa, mereka semua disingkirkan oleh barang-barang yang tergeletak di sekitar desa. Ada banyak item di sana yang sangat menakutkan.
Selain serangga di dalam pot, ada juga penggaruk yang mengumpulkan rumput, tirai di bengkel, kuali air, pelet pedang di bawah tempat tidur Nenek Si, batu asbak butcher, palung yang digunakan untuk memberi makan ayam, dan juga wastafel yang diambil oleh naga kilin untuk digunakan sebagai mangkuk nasi. Ada cukup banyak orang yang mengejar kehidupan Qin Mu juga. Selain Long Jiaonan dan kumpulan praktisi kuat itu, ada ahli dari sekte lain. Banyak dari mereka telah menemukan jalan mereka di sini selama 2 hari penyembuhan Qin Mu. Tidak sulit menemukan desa Daksu karena jika mereka mengikuti sungai, itu hanya 1000 mil jauhnya dari border Dragon City, yang tidak jauh dari perbatasan-perbatasan Eternal Peace. Itu sebabnya jika mereka ingin menemukannya, mereka dapat dengan mudah melakukannya. Qin Mu menganggap ada sekitar 40 hingga 50 orang yang telah menemukan tempat ini selama 2 hari terakhir. Tentu saja, mereka semua sudah mati sekarang. Long Jiaonan belum menemukan jalannya ke sini. Mungkinkah dia tersesat atau terbunuh di jalan? Atau, ketika Qin Mu berada di desa, dia selalu merasakan tatapan menatapnya dari luar desa. Itu seperti ular berbisa besar yang disembunyikan di sudut-sudut gelap, siap menerkam kapan saja. Dia dekat sini, berjalan keluar dari desa kali ini juga untuk memancing Long Jiaonan keluar. Wanita ini sangat membencinya. Runtuhnya sekte Dragon Rider sendirian karena Qin Mu. Jika bukan karena dia memanggil Raja Iblis Dutian di Heaven Wave City, sekte Dragon Rider tidak akan binasa dengan mudah. Qin Mu datang ke Dome Suppression Palace dan melihat banyak binatang buas di sana. Namun, kera iblis dan gajah naga tidak ada di antara mereka. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak. Sayangnya, binatang buas liar di lembah itu tidak tahu cara mengolah atau berbicara, jadi dia tidak bisa menanyakan kemana kera iblis itu pergi. Qin Mu hanya bisa kembali ke desa Daksu. 2 hari lagi berlalu, dan dia akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Sekarang sudah sangat dekat dengan tahun baru, dengan hanya 2-3 hari tersisa, namun Nenek Si, kepala desa, dan sisanya masih belum kembali. Para tetua desa benar-benar mengkhawatirkan. Raja Iblis Dutian meregangkan tubuhnya dan mencibir, jika makhluk setengah dewa seperti Tuli tidak bisa kembali setelah pergi ke reruntuhan besar, apa gunanya Anda pergi? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatanku tidak tinggi, aku punya pembantu. Raja Iblis, Anda berasal dari suku Iblis Surgawi, apakah saya benar? Raja Iblis Dutian berkata dengan bangga, jadi kamu ingin meminjam kekuatanku. Jika Anda memperlakukan saya dengan baik, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membantu Anda. Namun, Anda memukuli saya tanpa alasan dan membuat saya kesal. Tolong aku, baru setelah itu aku akan membantumu. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana saya bisa menyenangkan Raja Iblis Setan? Raja Iblis Dutian menjadi bersemangat dan hendak mengatakan apa yang biasanya dia katakan, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika dia mengatakannya, orang yang berlutut dan menjilati jari kakinya adalah dia. Qin Mu berkata dengan tegas, jika Anda mengerahkan semua upaya Anda untuk membantu saya menemukan mereka, saya akan membebaskan Anda. Bagaimana kondisinya? Mata Raja Iblis Dutian menyala. Anda berjanji? Saya berjanji. Qin Mu selesai berkemas dan berjalan keluar dari desa Daksu, membuat kepala naga kilin hulu. Semua orang pergi untuk menemukan keberadaan desa Riang, dan kepala desa membawanya ke hulu terakhir kali ke kedalaman Great Ruins, ke asal-usul sungai Surging di mana mereka telah bertemu banyak kejadian aneh. Namun, apa yang mereka temukan saat itu bukanlah desa yang bebas, melainkan kapal bulan Fengdu. Kapal bulan telah memandu liontin batu giok di leher Qin Mu, karena liontin itu telah melayang, memikat Qin Mu ke tempat itu. Tidak lama setelah dia meninggalkan desa Daksu, seorang gadis mengenakan gaun hijau tua panjang datang ke pinggirannya. Anting-anting berwarna merah yang tergantung di telinganya telah terentang sehingga terlihat seperti itu, tetapi sebenarnya itu adalah ular merah kecil. Harta karun ada di sekitar desa ini, aku ingin tahu apakah aku bisa mencuri beberapa dari mereka, kata Long Jiaonan dengan suara rendah. Xiao Hong, panggil beberapa pembantu. Ular merah kecil yang tergantung di telinganya mendesis, dan ular besar bermahkota merah keluar dari hutan. Itu merayap ke desa, tetapi tepat ketika masuk, seekor laba-laba hitam yang tergeletak di ramuan roh tiba-tiba melompat dari kebun ramuan dan mendarat di kepala ular besar untuk menggigitnya. Ular raksasa itu langsung mati, dan daging serta darahnya terurai menjadi bubur yang dihisap bersih oleh laba-laba itu. Hanya kulit ular yang tersisa. Laba-laba itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Setelah mengisap kering ular besar itu, ia memuntahkan bola api sejati untuk membakar dirinya sendiri untuk kembali ke ukuran sebelumnya dan melompat kembali ke kebun ramuan untuk bersembunyi. Sudut mata Long Jiaonan berkedut, dan dia segera berbalik untuk pergi. Sarang ular di belakangnya tersebar ke segala arah. Desa ini, bahkan makhluk surgawi tidak bisa memasukinya. Naga kilin mengikuti sungai di hulu sejauh 6.000 mil. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat pada saat itu. Langit sudah mulai gelap, jadi dia segera mengamati sekelilingnya untuk mencari tempat yang bisa dia tinggali.
Pada peta geologis reruntuhan besar, seharusnya ada tempat yang disebut Monster Management Palace, mungkin itu adalah tempat di mana aku bisa mencari perlindungan. Qin Mou mengingat peta geologis reruntuhan besar dan menemukan sikapnya. Tiba-tiba, matanya menyala, dan dia memerintahkan naga kilin untuk pergi ke darat. Tidak lama kemudian, mereka menemukan reruntuhan sebuah istana, dengan beberapa binatang aneh sudah bersembunyi di sana. Qin Mou memasuki reruntuhan Monster Management Palace dan melihat banyak kerangka binatang buas besar di sekitar. Mereka sangat tenang, tidak bergerak bahkan ketika dia masuk. Qin Mou mengangkat kepalanya untuk menilai mereka. Kerangka binatang buas besar di Monster Management Palace terlalu besar. Mereka puluhan kali lebih besar dari transformasi Dragon Kilin. Jika mereka masih hidup, mereka akan setinggi 3000 yard dan menjadi seperti gunung yang bergerak. Tidak lama kemudian, sepasang Taois datang ke reruntuhan, yang mungkin adalah para ahli yang datang ke reruntuhan besar untuk pengalaman. Ketika mereka melihat Qin Mou, mereka mengungkapkan keheranan, tetapi mereka tetap diam, membakar api mereka sendiri untuk memasak makanan mereka. Qin Mou memasak beberapa piring dan makan malam sebelum berbaring di samping naga kilin untuk tidur. Pasangan Taois saling memandang tetapi tetap diam. Mereka menulis kata-kata di tanah, dan ketika mereka melakukan itu, tanah tiba-tiba bergetar. Belou datang dari luar, dan suara-suara tidak jelas dan sulit dipahami berbicara dari kegelapan, terdengar seperti dewa iblis yang saling berbisik. Qin Mou duduk dan melihat kerangka binatang besar tiba-tiba bersinar cemerlang dengan cahaya ilahi. Getaran tanah semakin keras, dan dia melihat binatang besar tiba-tiba mengangkat kaki mereka dari tanah. Tengkorak-tengkorak ini tampaknya telah menjadi hidup, karena mereka berjalan keluar dari reruntuhan. Mengaum dunia gemuruh datang dari luar, dan ada cahaya ilahi bersinar melalui kegelapan sesekali. Melalui cahaya-cahaya ilahi ini, mereka yang berada di dalam dapat melihat bahwa binatang-binatang besar telah benar-benar menumbuhkan daging dan berubah menjadi dewa binatang yang bertarung dengan monster iblis dalam kegelapan. Para Taois bingung, dan Raja Iblis Dutian juga terkejut. Qin Mou tidak terkejut dengan pemandangan aneh ini dan berbaring kembali. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Dutian, berhenti melihat, saya telah melihat hal-hal aneh." Raja Iblis Dutian berkata pelan, "Orang-orang Daois itu agak aneh." Qin Mou tidak peduli. "Aku tahu. Salah satunya adalah Long Jiaonan." Setelah beberapa saat, dia mulai mendengkur, dan Raja Iblis Dutian hanya bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pertempuran di luar reruntuhan berlangsung sepanjang malam. Ketika fajar datang, tanah bergetar ketika binatang ilahi yang gigih kembali ke reruntuhan. Begitu mereka terkapar di tanah, daging mereka lenyap. Mereka berubah menjadi kerangka yang terbaring setengah terkubur di tanah, yang persis seperti yang dilihat Qin Mu ketika dia masuk. Kegelapan mundur kembali seperti banjir, dan sinar matahari bersinar turun dari langit. Binatang buas aneh lainnya keluar dari reruntuhan dan menyebar ke segala arah. Qin Mou membuat api lagi untuk memasak sarapan sementara Taois lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka semua tidak mengatakan sepatah kata pun dan makan sarapan mereka sendiri. Naga kilin mengeluarkan baskom dari desa Daksu yang entah bagaimana dia sembunyikan selama ini dan meletakkannya di depan Qin Mou untuk menunggu makanannya. Qin Mou menuangkan setengah ember Scarlet Fire Spirit Pills dan mengeluarkan baskom lain, menuangkan setengahnya dengan air Jade Dragon Lake. Naga kilin memakannya untuk memuaskannya, dan mereka berangkat. Kaum Taois saling memandang, lalu memadamkan api dan mengikuti di belakang Qin Mou. Dia berhenti pada saat itu dan berbalik sambil tersenyum. "Apakah ada yang bisa saya bantu dengan saudara senior?" Salah satu Daois menjawab, "Reruntuhan besar sangat besar, apakah ini rumah Anda? Kami akan pergi jalan kami dan Anda akan pergi milikmu, tidak ada yang mengganggu Anda." Qin Mou tersenyum dan terus maju. Mereka telah berangkat lebih awal hari ini sehingga mereka mencapai ujung Surging River sebelum matahari terbenam. Qin Mou melihat desa bobrok di dekatnya, dan matanya menyala. Para penganut tahu mengikutinya dan melihat bahwa desa ini hancur. Laba-laba ada di mana-mana, dan bahkan patung-patung batu telah usang oleh waktu. Yang aneh adalah bahwa semua reruntuhan lainnya memiliki binatang buas aneh yang mencari perlindungan dari kegelapan, tetapi tidak ada satupun di sini. Kaum Taois bingung. Long Jiaonan, yang adalah seorang Taois wanita cantik sekarang, berkata dengan suara rendah, "Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini." Saat dia mengatakannya, kegelapan turun, dan suhu berubah menjadi sangat dingin. Sebuah perahu kesepian melayang santai dari dunia lain dengan lampu yang tergantung di haluannya. Di bawah lampu ada seorang penatua yang melipat kertas manusia, kuda kertas, dan kapal kertas. Penatua itu datang ke desa dan turun. Semua orang bergidik ketika mereka merasakan jiwa mereka membeku. Penatua meletakkan perahu kertas yang melayang pergi. Salah satu penganut Taoisme langsung menyadari bahwa dia entah bagaimana telah mendarat di atas kapal kertas yang berlayar tanpa berat menuju kegelapan. Terkejut, dia segera melihat ke atas untuk melihat dia masih duduk di desa lain. Itu cangkangnya. "Dao saudara,
Qin Mou mengeksekusi Saturn Saffron Earth Marquis teknik dan berubah menjadi bentuk manusia berkepala dan berbadan ular. Gerbang surga pengaruh muncul di belakang punggungnya ketika dia menyapa yang lebih tua. Setelah mengucapkan frasa dalam bahasa Youdu, dia mengeluarkan potret kepala desa, tabib, dan yang lainnya untuk bertanya, bolehkah saya bertanya pada Dao saudara apakah Anda pernah melihat mereka sebelumnya? Penatua melihat dan mengangguk. Aku pernah bertemu mereka sebelumnya. Mereka datang kepada saya untuk menanyakan arah. Ketakutan muncul di jantung kaum Daois di desa. Penatua ini berdiri tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat wajahnya. Meskipun mereka sangat dekat dengannya, fitur wajah penatua ini sangat buram. Mereka menggunakan semua jenis mata ketiga, tetapi mereka masih tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sepertinya dia bukan orang yang hidup. Raja Iblis Dutian juga diam karena takut dan tidak berani bersuara. Penatua ini adalah pembawa pesan kematian Youdu, dewa yang adalah bawahannya. Hampir setiap dunia memiliki orang-orang seperti itu, tetapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka berbeda satu sama lain. Beberapa dari mereka bertanggung jawab untuk membimbing jiwa-jiwa yang berkeliaran di dunia yang hidup, beberapa dari mereka bertanggung jawab untuk mengekstradisi orang mati, dan beberapa bertanggung jawab untuk menangkap para praktisi seni ilahi besar yang lolos dari kematian. Perintah Youdu dan dunia orang hidup ditangani oleh mereka. Dunia Dutian pernah mengalami perang di tingkat kehancuran dunia yang hampir menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat itu, kerangka orang mati memenuhi tanah terbuka dan ada mayat di mana-mana. Matahari di dunia Dutian padam, dan hampir semuanya tenggelam dalam kegelapan. Namun, di antara kegelapan yang tak berujung, bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan di bawah masing-masing adalah seorang penatua yang sama datang ke depan untuk mengekstradisi jiwa-jiwa yang berkeliaran. Saat itu, Raja Iblis Dutian beruntung selamat dari perang besar dan menjadi penguasa Dutian. Dia dianggap muda saat itu dan berdarah panas. Ketika dia melihat para utusan kematian ini datang untuk mengekstradisi jiwa-jiwa rakyat Dutiannya, dia segera maju untuk bertarung, tetapi dia akhirnya terluka parah dan jiwanya hampir diambil. Karena itu, ketika Raja Iblis Dutian melihat utusan maut ini, dia masih sedikit takut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Qin Mou bertanya dengan hormat, bolehkah saya bertanya kemana mereka pergi? Penatua mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kegelapan. Desa yang riang. Tetapi mereka tidak akan pernah menemukan tempat itu dan hanya terjebak. Ada seorang utusan maut siap mengambil jiwanya. Mengoceh air datang dari tepi sungai ketika pria dan wanita basah kuyup keluar dari dalamnya. Mereka perlahan berjalan menuju desa dengan wajah pucat, tidak mengatakan sepatah kata pun. Kapal kertas terbang keluar dari desa, dan para lelaki dan perempuan ini menumpanginya. Kapal kertas kemudian berlayar ke kegelapan tanpa tergesa-gesa. Para penganut Tao lainnya di desa sangat terguncang dan segera pindah jauh dari sesepuh yang aneh itu. Pada saat ini, mereka memperhatikan bahwa dua rekan mereka tidak bergerak dari tempat mereka. Pada dua kapal kertas yang berlayar ke kegelapan, ada dua sosok yang samar-samar menyerupai orang-orang yang tidak bergerak. Tiga Taois yang tersisa merasakan rambut mereka berdiri. Long Jiaonan, yang telah mengenakan pakaian seorang Taois, juga bergetar. Dia ingin berbalik dan lari, tetapi dia tidak berani melarikan diri karena di luar desa ada kegelapan. Turunkan kepalamu, jangan memandangi sesepuh itu. Seorang Taois tua menyadari dan berkata segera, dia adalah pembawa pesan kematian. Jika pandanganmu berseberangan dengannya, jiwamu akan diambil. Long Jiaonan dan seorang Taois muda lainnya segera menundukkan kepala mereka, tidak berani memandangi sesepuh itu lagi. Nada Qin Mou menjadi lebih tulus. Bolehkah saya meminta bimbingan Dao saudara di mana lokasi desa Riang? Penatua itu terus menunjuk ke kegelapan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Qin Mou mengerutkan kening. Arah yang ditunjukkan oleh penatua ini adalah dunia orang mati yang hidup. Ada dunia lain di sana, yang merupakan tempat Feng Du berada. Waktu itu kepala desa dan dia menerobos ke dunia orang mati yang hidup, mereka hampir tidak dapat kembali hidup-hidup. Tempat itu bukanlah desa yang riang. Bolehkah saya bertanya pada saudara Dao di mana desa riang yang sebenarnya? Penatua menggelengkan kepalanya dan masih menunjuk ke arah kegelapan. Qin Mou bertanya lagi, tetapi yang lebih tua tidak lagi berbicara. Qin Mou mengerutkan kening, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kegelapan. Selain kepala desa, dia menganggap itu akan agak sulit untuk semua orang di desa juga kecuali mereka mampu membawa patung-patung batu. Dia tenang. Tidak ada suara lain di desa, hanya dengkuran naga kilin yang tertidur. Setelah beberapa waktu, tidak ada lagi mayat berjalan keluar dari air, dan perahu kecil yang diduduki si penatua menghilang ke dalam kegelapan. Semua yang ada di desa kembali normal, dan tidak sedingin sebelumnya. Semua orang menghela nafas lega. Pada saat itu, hanya 3 Taois yang tersisa di desa, sementara sisi Qin Mou masih memiliki Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga. Patung-patung batu usang mengeluarkan cahaya hantu yang memaksa kembali kegelapan di sekitarnya.
Qin Mou memiliki perasaan aneh, dan dia memandang ke arah Daois perempuan dengan senyum sebelum bertanya pada dua lainnya, pendeta Daois terlihat sangat asing, dari mana Anda berasal? Di antara keduanya, yang satu jauh lebih tua dari yang lain. Karena guru iblis surgawi bertanya, aku tidak akan berani bersembunyi darimu. Kami guru dan murid berasal dari sekte penangkap bintang surgawi. Pertapa ini adalah Taois Qiyun dan ini adalah murid saya Xiao Yun. Dua lainnya juga telah menjadi murid pertapa ini, tetapi keberuntungan tidak bersama mereka dan jiwa mereka diambil oleh utusan maut. Qin Mu merasakan penghormatan yang mendalam dan berkata, jadi, Anda ahli dari sekte penangkap bintang surgawi. Tuannya disebut Master Sekte Luo Xinghe, apakah saya benar? Sekte Master Luo adalah guru saya yang sudah meninggal, kata Taois Qiyun sedih. Hari itu ketika pemujaan iblis surgawi mengangkut gunung kota Daxiang, guruku meninggal di tangan Imperial Preceptor. Saya mengerti. Qin Mu mengangguk. Angin dingin di kegelapan di luar desa mendesis dan melolong. Beberapa orang di desa kembali tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kedua Taois itu menurunkan kasing pedang dan membersihkannya dengan hati-hati. Long Jiaonan tersenyum dan dengan lembut membelai anting-anting yang tergantung di telinganya. Qin Mu merentangkan tangannya ke dalam karung Taoti, tapi dia tidak menarik apa-apa saat senyum tetap di wajahnya. Kepingan salju yang berkilauan dan tembus cahaya melayang turun dari langit dan mendarat di sekitar semua orang. Malam ini tidak terlalu damai, dan salju mulai turun juga. Raja Iblis Dutian melihat ada sesuatu yang salah dengan atmosfer dan diam-diam menendang naga kilin. Naga gemuk itu bangun dan melihat sekeliling sebelum tidur kembali ketika dia melihat tidak ada yang abnormal. Raja Iblis Dutian geram. Apa gunanya mengangkat gelandangan malas seperti dia? Salju semakin bertambah dan semakin deras, dan tak lama kemudian semua orang diselimuti lapisan putih. Pada saat ini, salah satu dari banyak nama Buddha terdengar, dan semua orang tercengang. Nama Buddha ini berasal dari kegelapan. Qin Mu menarik tangannya dari karung Taoti, Long Jiaonan menurunkan tangannya yang membelai anting-anting itu, dan dua Taois meletakkan kotak pedang mereka. Cahaya datang dari kegelapan, dan seorang biarawan bertelinga gempal berwajah besar datang masuk. Melihat sekeliling, ia menempatkan kedua telapak tangannya. Para dermawan, maaf mengganggu. Qin Mu tidak berani mengabaikannya dan segera bangkit. Kami juga tamu, jadi itu tidak dianggap mengganggu kami. Di belakang biku senior ini berjalan seorang lelaki kuat yang ditutupi rambut hitam. Dia memiliki otot-otot menggembung di seluruh tubuhnya dan tingginya 5 meter. Dia memiliki kisetan tebal di sekitarnya dan seperti kera keras berbentuk manusia. Dengan tongkat biku di tangannya, dia berteriak dengan heran, Yang Wen. Qin Mu juga tercengang tak terlukiskan. Dia memandang tongkat biku itu dan mengenalinya sebagai tongkat hak hara yang telah dia berikan kepada kera iblis. Dia berteriak, teman besar, apa yang kamu lakukan di sini? Anda mengubah penampilan Anda? Kera seperti iblis itu terkejut dan senang. Dia maju untuk mengakui Qin Mu sebelum menunjuk ke biarawan besar dan gemuk, Baldi, kecil. Kera iblis kemudian menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan suara rendah, teredam, hebat, botak, ajar. Baldi, kecil, kecil. Qin Mu bingung dan menyelidiki, apa yang Anda maksud adalah bahwa biarawan besar ini berasal dari biara-biara petir kecil? Dia menemukan Anda dan mengajarkan Anda kemampuan. Dia kemudian pergi dan kembali untuk membawa Anda kembali ke biara petir kecil? Kera iblis mengangguk berulang kali. Semua orang di desa bingung. Raja Iblis Dutian bergumam, bagaimana kamu bisa memahami arti dari apa yang dia katakan? Qin Mu tercengang. Mampu membawa kera iblis untuk bepergian dalam kegelapan berarti bahwa biksu bertelinga besar berwajah tembem ini adalah eksistensi yang setingkat dengan Rulai Tua dan Kepala Desa. Keberadaan seperti dewa. Ketakutan muncul di hati Long Jiaonan, Taois Qiyun, dan Taois Xiao Yun. Mereka diam-diam bergerak mundur sejauh yang mereka bisa, ke titik di mana mereka akan memasuki kegelapan jika mereka pergi 1 inci lebih jauh. Mereka bertiga menggerutu dalam hati. Utusan maut sebelumnya dan sekarang Rulai kecil dari biara petir kecil adalah semua yang diketahui Qin Mu. Hanya sepatah kata darinya bisa membuat mereka kehilangan nyawa. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Qin Mu juga sangat gugup. Rulai kecil dari biara petir kecil adalah seorang kultivator iblis, iblis besar yang telah membelot dari biara petir besar. Dia adalah Raja Iblis hebat. Pemahamannya tentang agama Buddha sangat ekstrim. Dia pernah menggunakan tembaga Buddha untuk menekan lipan Sian King Air. Buddha itu akhirnya didorong oleh Qin Mu yang memanfaatkan gelombang es untuk menyelamatkan Sian King Air. Rulai kecil yang berwajah gempal dan bertelinga besar tampak benar-benar seperti seorang Buddha. Dia seperti seorang Buddha hidup yang memiliki penampilan yang bermartabat. Dengan melirik Qin Mu, dia berkata, jadi itu dermawan kecil? Apakah sedikit dermawan masih ingat merusak prestasi saya? Mata Long Jiaonan dan Daois Qiyun bersinar ketika harapan menyala kembali di hati mereka. Qin Mu berkata, saya ingat. Kera iblis berdiri di depan Qin Mu dan menyatakan dengan keras, Baldi, saudara.
Rulai kecil memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, musuhku akan datang, jadi aku tidak akan bergerak sekarang. Musuhku ada di sini, jadi tinggallah, aku akan pergi menemuinya. Tepat saat kata-katanya diucapkan, tawa datang dari kegelapan. Rulai kecil, kamu cukup menarik untuk membuat perjanjian pertempuran larut malam. Di malam bersalju, seorang penatua mengenakan topi bambu berjalan ke desa bobrok yang tertutup salju. Qin Mu tertegun dan berteriak, Taois Ling Jing. Penatua mengangkat topi bambu, dan pandangannya jatuh pada pemuda itu. Dia mengungkapkan senyum. Jadi murid Dewa Pedang Tua yang meminjam koin Feng Du dari saya. Apakah Anda punya uang untuk kembali sekarang? Qin Mu malu dan menjawab dengan jujur, koin Feng Du itu semuanya dihabiskan. Long Jiaonan, Daois Qiyun, dan kulit Daois Xiao Yun membeku lagi. Praktisi kedudukan tertinggi lain yang mampu melakukan perjalanan melalui kegelapan tiba, tetapi dia juga seseorang yang familiar dengan kultus setan surgawi Qin Mu. Berapa banyak keberadaan seperti dewa yang diketahui oleh master kultus setan surgawi ini? Belum terlambat untuk membayar saya kembali di masa depan. Taois Ling Jing melepas topi bambu dan meletakkannya di samping dinding. Melihat Rulai kecil, dia berkata tanpa tergesa-gesa, salju tebal dan langit gelap, waktu yang tepat untuk pembunuhan. Rulai kecil, mari kita pergi lebih jauh untuk bertarung. Dua praktisi terkemuka pergi ke kegelapan, dan desa itu sunyi sekali lagi. Qin Mu menatap Long Jiaonan dan dua temannya yang juga menatapnya. Beberapa dari mereka tetap tak bergerak. Kera iblis melihat situasi ini dan kebingungan. Denyut ngeri datang dari jauh, dan salju di langit berubah menjadi hujan rintik-rintik. Seni ilahi Daois Ling Jing dan Rulai kecil melelehkan salju tebal di malam yang gelap, mengubah salju menjadi hujan. Terkadang serpihan salju turun dari langit, tetapi pada yang lain, mereka berubah menjadi hujan yang baik. Sulit untuk mengatakan berapa lama ini berlangsung ketika tiba-tiba gagak ayam jantan datang dari kegelapan. Kegelapan dengan cepat naik kembali ke barat. Dan pada saat ini, Qin Mu, Long Jiaonan, Raja Iblis Dutian, dan sisanya beraksi. Mereka langsung memberikan pukulan membunuh satu sama lain pada waktu yang hampir bersamaan. Naga Kilin merong marah dan mengguncang dirinya sendiri, mengungkapkan bentuk aslinya. Dengan api berkobar di sekujur tubuhnya, dia mengangkat cakar depannya untuk menekan kepala ular merah menerkam, menghancurkannya ke tanah. Qin Mu bergegas menuju sisi Taois Qiyun dalam sekejap, sementara pedang Daois Qiyun yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh Raja Iblis Dutian yang berdiri di belakang punggung Qin Mu. Kera iblis melompat dari belakang Raja Iblis Dutian dan menghancurkan staf hakharanya ke kepala Daois Qiyun. Sebuah cahaya pedang menembus dada Taois Qiyun, dan dengan jentikan jari Qin Mu, cahaya pedang itu mengiris secara horizontal melalui leher Taois Xiao Yuan yang masih linglung juga. Long Jiaonan meraih ekor ular besar itu, dan ukurannya menyusut. Wanita itu naik ke langit dan menghilang dalam sekejap. Mayat Daois Qiyun dan Daois Xiao Yuan runtuh ke tanah. Qin Mu menyingkirkan pedangnya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Long Jiaonan sudah pergi jauh, kecepatan ular merah sangat cepat. Tidak mudah untuk mengejarnya. Malam ini, utusan maut akan memiliki jiwa pengembara untuk dibawa pergi. Sangat disayangkan bahwa kami tidak berhasil mengirim Long Jiaonan ke jalannya juga. Wanita ini memang sangat cerdas. Dia juga berhasil melarikan diri dalam pertempuran di Heaven Wave City. Qin Mu menghela nafas lega. Sekarang Long Jiaonan ditinggalkan sendiri, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Jika dia berani mengejarnya lagi, dia pasti akan mati. Alasan utama mengapa pertempuran ini berjalan begitu lancar adalah terutama karena koordinasi semua orang. Setelah semua, budidaya dan kekuatan Daois Qiyun tidak rendah, dan dia tidak lebih lemah dari Long Jiaonan. Karena Daois Qiyun membawa kasing pedang, itu artinya dia paling mahir dalam pertempuran pedang. Dengan Raja Iblis Dutian memblokir pedangnya dengan 8 tangannya, Qin Mu bisa bergegas ke sisi Daois Qiyun tanpa khawatir. Namun, sekarang Long Jiaonan telah melarikan diri, Qin Mu tidak bisa mengejarnya karena dia pasti akan mati jika dia mengejarnya. Rekan-rekannya, Raja Iblis Dutian, Naga Kilin, dan Kera Iblis, sayangnya tidak cukup cepat untuk mengejarnya, sehingga mereka hanya bisa membiarkannya lolos. Orang besar, apakah Rulai kecil dari biara petir kecil memberimu masalah? Tanya Qin Mu. Kera Iblis menggelengkan kepalanya dan menunjuk dirinya sendiri. Namaku, Kong. Qin Mu menunggu sebentar. Kera Iblis mungkin berbicara tentang namanya dalam agama, tetapi nama agama apa yang hanya satu kata? Benarkah itu Kong? Dan jika tidak, lalu apa itu Kong? Kera Iblis berpikir bahwa dia sudah mengerti dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kera Iblis ini memperlakukan kata-katanya seperti emas dan tidak akan pernah mengatakan yang ekstra. Baik bagimu untuk mengikuti Rulai kecil untuk berkultivasi. Rulai kecil tahu Sutra Mahayana Rulai dan merupakan binatang aneh yang mencapai Dao, jadi dia yang paling memenuhi syarat untuk membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Qin Mu melambaikan tangannya dan berkata, tetua saya hilang jadi saya harus pergi mencari mereka dan tidak bisa tinggal di sini lagi.
Pulanglah ketika kamu bebas, Ling Er merindukanmu juga. Keduanya mengucapkan salam perpisahan. Qin Mou mengikuti arah yang ditunjukkan oleh utusan maut, dan kali ini dia tidak lagi merasakan tatapan Long Jiaonan padanya. Gadis itu pasti percaya bahwa dia tidak bisa membunuhnya dan dengan demikian mundur. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran antara Rulai Kecil dan Daois Ling Jing berlangsung. Meskipun Qin Mou terus memikirkan pertarungan itu, menemukan kepala desa dan yang lainnya lebih penting. Dia duduk di dahi naga kilin yang mulai berlari ke depan, sementara Raja Iblis Dutian memilih untuk berdiri di belakang, keempat wajahnya melihat ke empat arah untuk mencatat setiap gerakan di sekitarnya. Semakin dalam mereka pergi ke reruntuhan besar, semakin kuat binatang buas menjadi. Kemampuan beberapa dari mereka tidak kalah dengan naga kilin atau ular merah besar. Untungnya, sebagian besar binatang aneh ini memiliki wilayah mereka sendiri. Setelah tinggal di reruntuhan besar sejak ia masih muda, Qin Mou cukup ahli dalam membedakan antara wilayah-wilayah binatang buas yang aneh, sehingga mereka dapat dengan mudah menghindarinya dalam perjalanan mereka dan tetap relatif aman. Jika kita melanjutkan, kita akan mencapai gerbang surgawi timur. Qin Mou mengingat peta geografis reruntuhan besar dan tempat di dalamnya disebut gerbang surgawi timur. Selain itu, ada 3 tempat lagi yang memiliki nama gerbang surgawi, dan mereka jelas gerbang surgawi utara, barat, dan selatan. Pada saat itu, kilin naga tiba-tiba berhenti dan menghirup udara. Ada aroma darah. Orang ini adalah anjing besar dan bukan kilin naga, pikir Raja Dutian pada dirinya sendiri. Hati Qin Mu bergerak sedikit. Aroma darah? Pergi dan lihatlah. Naga kilin mengikuti aroma darah, dan setelah beberapa saat, Qin Mou melihat seorang Taois tua di kejauhan bersandar pada pohon sambil terengah-engah. Daois Ling Jing. Terkejut, Qin Mou segera memanggil naga kilin untuk berhenti. Dia telah menempatkan batasan di sekelilingnya, jadi jangan melangkah ke dalamnya. Taois Ling Jing mengangkat kepalanya dengan lemah dan meliriknya. Ketika dia mengambil nafas, dia tiba-tiba batuk hebat dan memuntahkan seteguk darah. Mata murid pedang dewa sangat luar biasa. Saya terluka jadi saya menempatkan batasan di sekitar saya untuk menghindari serangan binatang buas yang aneh. Qin Mou berkata, Taois, saya cakap dalam seni penyembuhan. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Taois Ling Jing mengangkat tangannya dan mengangkat batasan. Dia ingin bangun tetapi tidak bisa bergerak, jadi dia berkata sambil terengah-engah, ayo. Qin Mou menyuruh naga kilin berjalan ke pohon. Dia kemudian melompat turun dari kepala untuk memeriksa cedera Taois Ling Jing. Penatua ini terluka parah, dan luka-luka ini mungkin disebabkan oleh Rulai Kecil. Poin penting adalah bahwa Taois Ling Jing sudah cukup tua dan tubuhnya tidak seperti dulu. Hal ini mengakibatkan cedera menjadi lebih parah, membuatnya sulit baginya untuk sembuh secara alami. Qin Mou bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan air liur naga untuk mengobati luka luar. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pil Buddha roh untuk memperbaiki kerusakan pada roh Taois Ling Jing. Setelah itu, dia mencari-cari di karung Tao Tie-nya dan mengeluarkan beberapa ramuan yang dia beli di Imperial College untuk penggunaan darurat. Meskipun tidak ada banyak herbal, mereka cukup untuk membuat pil semangat untuk cedera Taois Ling Jing. Qin Mou membuat pil semangat di tempat, dengan teknik tangannya cepat dan sempurna. Segera, tungku pil semangat selesai, dan dia membiarkan Taois Ling Jing mengonsumsinya. Warna kulit Taois Ling Jing berubah menjadi lebih baik, dan dia berkata dengan heran, murid Dewa Pedang sebenarnya memiliki pencapaian tinggi dalam seni penyembuhan. Teman Dao kecil, maukah kamu menjadi muridku? Saya memiliki banyak musuh dan dengan Anda di sisiku, Anda dapat memastikan keselamatan saya. Jangan khawatir, meskipun Dewa Pedang tua itu kuat, apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda tidak akan lebih buruk darinya. Qin Mou menggelengkan kepalanya. Aku guru suci guru pemujaan sekte iblis surgawi jadi aku tidak bisa menjadi muridmu. Jadi, itu adalah guru pemuja setan. Daois Ling Jing berjuang untuk bangkit, lalu membungkuk memberi salam dengan wajah hormat. Saya pikir saya berada di atas Anda dalam senioritas, tidak pernah mengharapkan kita untuk menjadi saudara senior dari senioritas yang sama. Ling Jing memberi hormat kepada Tuan Pemuja Setan. Qin Mou segera membalas salamnya. Kakak senior Ling Jing terlalu sopan. Cedera Anda bukan masalah sekarang. Tetapi jika Anda ingin menyingkirkannya dari akarnya, Anda harus merawat diri sendiri agar sehat. Taois Ling Jing tersenyum. Sepertinya itu adalah pilihan yang tepat untuk memberimu 2 koin Fengdu itu. Dewa Pedang Tua masih berutang 2 koin Fengdu padaku, tapi kurasa orang itu tidak akan mengembalikannya padaku. Dia cukup pelit, bahkan telah memotong salah satu jari saya saat itu. Dia membuka tangan kanannya dan berkata, lihat. Jari manis di tangan kanannya hilang, dan itu jelas luka pedang. Jika bukan karena jari yang patah ini, bagaimana Rulai Kecil dari biara petir kecil dapat melukai saya sebanyak ini? Namun, luka-lukanya juga cukup parah. Tanpa dokter ilahi di sisinya, kurasa dia harus kembali ke biara petir kecil dan menderita selama 2 hingga 3 tahun sebelum sepenuhnya pulih.
Taois Ling Jing menghela nafas terpendam. Orang itu lebih muda dari saya dan memiliki dasar yang baik. Dia adalah murid dari Rulai sebelumnya dan merupakan saudara junior dari Rulai saat ini. Ketika Rulai sebelumnya menyerahkan posisi itu kepada kakak laki-lakinya, Rulai kecil itu marah dan merasa bahwa alasan mengapa Rulai sebelumnya tidak memberikan posisi kepadanya karena dia berasal dari ras iblis, jadi dia telah membantai jalannya dari biara petir besar dan mendirikan biara petir kecil. Itu benar, mengapa kamu berkeliaran sendirian di kedalaman Great Ruins? Qin Mu mencampur beberapa ramuan bersama dan menyeduh ramuan obat. Para tetua di desaku telah tersesat, jadi aku keluar untuk mencari mereka. Tetua desamu? Daois Ling Jing bingung. Ini tidak lain adalah Dewa Pedang Tua dan tua-tua lainnya. Di antara mereka adalah Raja Racun Wajah Giok, Dewa Pencuri, Ma Wangshen, dan juga Patriark Kultus Setan Surgawi saya. Apakah saudara senior bertemu dengan mereka? Taois Ling Jing kaget. Tiba-tiba, dia mulai tertawa sampai air mata hampir mengalir di pipinya. Luka yang baru saja menyatu membelah sekali lagi dan membuat sesepuh ini menarik napas dingin dari rasa sakit. Dewa Pedang Tua dan Patriark Kultus Iblis Surgawi telah tersesat? Dua golfballs tua ini, mereka benar-benar tersesat. Dia tertawa sampai dia tidak bisa bernapas, dan Qin Mu segera berkata, berhentilah tertawa, lukamu sudah terbuka lagi. Apakah saudara senior melihat mereka? Aku belum. Daois Ling Jing menggelengkan kepalanya. Qin Mu kemudian mengambil potret Ma Tua, Nenek Si, dan sisanya untuk bertanya, dalam hal ini, bagaimana dengan mereka? Taois Ling Jing melihat lukisan-lukisan itu dan merenung. Aku melihat pandai besi ini membawa peti. Kecepatannya sangat cepat dan kemampuannya tidak lebih lemah dari saya. Ketika saya bertemu dengannya, kami bahkan bersaing dengan kekuatan kaki kami. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memiliki temperamen yang aneh. Jarang bertemu dengan praktisi yang kuat seperti ini, tetapi saya belum pernah mendengar seorang ahli seperti itu sebelumnya. Semangat Qin Mu terangsang. Itu kakek bisu dari desaku. Apakah kakak laki-laki tahu kemana dia pergi? Daois Ling Jing menjawab, dia pergi ke daerah terlarang. Sangat berbahaya di sana, jadi itu salah satu alasan paling berbahaya di Great Ruins. Aku mengejarnya sampai ke tanah berbahaya itu tetapi tidak masuk. Dia bisu? Tidak heran dia memberi saya bahu dingin ketika saya berbicara dengannya. Kakek bisu pergi ke daerah terlarang di reruntuhan besar. Qin Mu menjadi gugup lagi, dan dia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah saudara senior pernah mendengar tentang Desa Riang sebelumnya? Desa Riang? Daois Ling Jing menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sejenak. Taois Ling Jing sering berkeliaran di sekitar reruntuhan besar dan tahu banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Jika bahkan dia tidak tahu di mana desa Carefrey berada, Qin Mu punya sedikit harapan untuk menemukan desa Carefrey sendiri. Dia merenungkannya sebelum tiba-tiba bertanya, saudara senior, dapatkah saya meminta bantuan Anda? Saya ingin pergi ke dunia orang mati yang hidup sekali lagi. Taois Ling Jing tersenyum. Ini sederhana. Ketika malam tiba, aku akan membawamu ke sana. Qin Mu menenangkan dirinya dan menyembuhkan luka-luka lainnya, jadi ketika malam tiba, Taois Ling Jing sudah hampir pulih. Dia segera membawa mereka ke kegelapan reruntuhan besar dan berkata, alam orang mati adalah wilayah Raja Neraka. Dunia ini sangat misterius dan kedua dunia hanya tumpang tindih di malam hari. Jika Anda ingin memasuki dunia orang mati yang hidup, Anda harus memiliki koin Fengdu. Saya telah menandatangani kontrak dengan Raja Neraka untuk tidak pergi ke Youdu setelah saya mati tetapi langsung ke Fengdu. Melihat sekeliling, dia mengambil token dan mengarahkannya ke arah kegelapan. Asal-usul Fengdu sangat aneh. Itu tidak memiliki lokasi tetapi mengapung di sana-sini di Great Ruins, menciptakan dunia yang sangat misterius dengan sendirinya. Saya memiliki token Fengdu, jadi selama saya mengaktifkannya, seorang utusan Fengdu akan datang dan menjemput saya. Saat dia mengatakan itu, sebuah cahaya datang dari tengah dua gunung besar. Taois Ling Jing segera membawa Qin Mu ke sana. Cahaya itu terkadang terang dan kadang redup, membimbing mereka dalam perjalanan. Tanpa menyadarinya, mereka melewati sepasang gunung besar dan mendekat ke cahaya itu hanya untuk melihat itu hanyalah bola kemauan yang tiba-tiba lenyap. Liontin batu giok di dada Qin Mu memancarkan cahaya hantu lalu perlahan-lahan melayang ke atas untuk memimpin jalan. Taois Ling Jing membawa Qin Mu dan yang lainnya maju sampai mereka melewati apa yang terasa seperti penghalang tanpa bentuk. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah dan dunia orang mati yang sangat misterius muncul di depan mereka. Di sana, mereka hanya bisa melihat perahu kecil berlayar tanpa tergesa-gesa melintasi lautan kabut di antara gunung-gunung tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Taois Ling Jing membawa Qin Mu dan yang lainnya ke kapal, dan kerangka di dalamnya membawa mereka ke kabut tebal. Setelah beberapa waktu, mereka mencapai dermaga. Tablet batu dari dunia orang mati hidup tepat di depan mereka. Daois Ling Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Kultus Iblis,
Untuk apa Anda datang ke sini? Kultivasi Anda terlalu lemah, jadi bahkan jika Anda menjual jiwa Anda, Feng Du tidak akan menginginkannya. Qin Mu berjalan maju, melewati desa kosong. Setelah melintasi gunung besar di depan mereka, dia melihat kapal bulan yang sangat besar yang terbentang di depan Feng Du. Itu seperti katak berkaki 3 yang membawa kapal besar. Begitu dia mengatakannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya di sini untuk meminjam kapal." "Pinjam kapal?" Taois Ling Jing tertegun sejenak, sementara Qin Mu berlari kencang. Dia menerobos dalam waktu singkat dan mendarat di kapal bulan dalam beberapa langkah. Di dadanya, liontin batu giok yang dia kenakan sejak dia masih muda melayang lebih tinggi, dan cahaya yang datang darinya menjadi lebih terang. Raja Iblis Dutian melihat sekeliling, sangat terguncang ketika dia bergumam, apakah ini artefak dewa? Di kapal bulan yang berantakan, bintang yang hancur di langit berubah menjadi bola api yang turun tanpa henti, membuat situasinya cukup berbahaya. Suara aneh dan bergetar terdengar. "Kamu berasal dari desa Riang. Kamu di sini untuk apa?" "Saya bukan pengkhianat, saya hanya melarikan diri. Kematian mereka bukan salahku, hehe, itu bukan salahku. Saya hanya seorang pengecut." Qin Mu memandang ke arah sumber suara dan datang ke pusat kapal bulan. Di tengah-tengah beberapa pilar besar, wajah beberapa hektar yang menempel di tanah memandangi liontin batu giok yang mengambang di depan dadanya dengan ketakutan. "Bukan salahku, aku tidak mengkhianati sukuku," wajah itu menjerit. Qin Mu ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas gemetar dan mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh salah satu pilar. Taois Ling Jing mengerutkan kening. "Aku sudah pernah ke sini sebelumnya dan tidak ada apapun di sini selain orang gila ini. Saya sudah memeriksa pilar-pilar ini sebelumnya, tetapi tidak ada kelainan." "Jangan menyentuh!" Wajah itu berteriak putus asa. Ketika telapak tangan Qin Mu menyentuh pilar besar, energi menakutkan yang tak tertandingi tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Suara retak terdengar di sekelilingnya saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Energi ilahi yang datang mengalir menyebabkan tubuhnya mengalami transformasi dramatis. Dia merasakan tulang ekornya tumbuh dengan panik, berubah menjadi kaki ketiga yang tumbuh dari punggungnya dan mendarat dengan mantap di tanah. Tulang dan daging juga tumbuh dengan cepat di bawah ketiaknya, berubah menjadi lengan. Qin Mu mengulurkan tangannya dan meraih pilar lainnya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak menyusut dengan cepat, tetapi itu hanya kesalahpahaman. Dia sebenarnya yang menjadi lebih besar. Karena energi ilahi dari kapal bulan merekonstruksi tubuhnya, ledakan memekakkan telinga datang dari tubuhnya. Suara ini berasal dari semua harta ilahi yang terbuka di dalam dirinya. Dalam sekejap mata, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, dan kehidupan dan kematian harta karun ilahi semuanya terbuka. Jembatan ilahi harta karun ilahi bahkan telah membuka dan mencapai langsung ke pantai yang berlawanan. Qin Mu tidak bisa menahan melolong, dan saat dia melakukannya, kapal bulan yang sangat besar secara bertahap berdiri. Kemudian, bulan yang rusak melayang ke kejauhan. Ekspresi Daois Ling Jing berubah drastis, dan dia bergerak mundur terus-menerus. Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga juga dipaksa untuk mundur oleh aura Qin Mu. Bahkan ketika mereka berada ribuan meter jauhnya darinya, mereka masih tidak bisa mendapatkan pijakan yang stabil. Sementara itu, di bawah kaki Qin Mu, wajah MUN Guardian telah tenggelam ke dalam kapal bulan oleh tekanan dari kaki. Awalnya, dia masih tergantung pada seutas benang, tetapi ketika dia melangkah, dia sepenuhnya menyatu dengan kapal bulan, menjadi bagian darinya dan sekarat. MUN Guardian tua meninggal. Taois Ling Jing terguncang. Kematian MUN Guardian tua tidak mempedulikannya karena orang ini adalah orang gila, tetapi pertumbuhan tubuh Qin Mu menarik semua perhatiannya. Pemuda itu benar-benar menembus belenggu dunia orang mati yang masih hidup. Ketika memasuki dunia orang mati, bahkan keberadaan seperti Daois Ling Jing akan dilucuti darah dan dagingnya, meninggalkannya kerangka berjalan. Ketika Qin Mu telah masuk ke sini bersamanya, dia juga hanya tinggal tulang belulangnya. Itu sama untuk Kilin Naga, sementara Raja Iblis Dutian tidak melakukan perubahan hanya karena dia tidak memiliki daging atau tulang. Dan kemudian, bukan hanya daging Qin Mu kembali, tubuhnya juga menjadi lebih besar dan lebih besar, seolah-olah dia adalah dewa surgawi dengan cahaya ilahi yang mengelilinginya. Dia menggantikan MUN Guardian of the MUN Herders untuk menjadi MUN Guardian yang baru. Kekuatan yang ia kendalikan sekarang terlalu kuat, sehingga ia menembus batasan dunia orang mati yang hidup, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Taois Ling Jing telah datang ke kapal bulan ini berkali-kali dan memeriksa semuanya di sini berkali-kali. Dia telah menyentuh pilar berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mengalami transformasi yang menakjubkan seperti Qin Mu. Dia berpikir bahwa hanya MUN Herders yang memiliki kemampuan ini dan bahkan tidak semuanya. Hanya mereka yang memiliki kelebihan khusus. Tubuh manusia seperti tungku peleburan besar. Seorang MUN Herder biasa seharusnya tidak dapat menahan energi mengerikan dari kapal bulan, jadi hanya mereka yang memiliki konstitusi khusus yang dapat menerima energi sebesar itu.
MUN Herders seharusnya dihancurkan, dengan penatua ini di kapal menjadi yang terakhir dari mereka. Namun, dia sekarang juga tenggelam ke dalam kapal bulan dan kehilangan nyawanya. Agar Qin Mu dapat mengendalikan kapal bulan dan energinya, mungkinkah ia seorang pengembara bulan, dan yang memiliki konstitusi khusus di antara kaumnya? Namun, Qin Mu bukan Moon Herder. Menggenggam pilar besar dianggap tindakan berbahaya yang tidak normal bagi orang lain, bahkan jika itu MUN Herders. Namun, sangat aman baginya untuk melakukannya. Seolah-olah tubuhnya secara alami dapat menahan energi ini dan secara otomatis merekonstruksi tubuh dan jiwanya untuk menanganinya. Energi yang sangat kuat? Qin Mu terkejut dan senang. Energi di tubuhnya telah mencapai ranah yang tak terbayangkan, yang memberinya sensasi bahwa kekuatannya sebelumnya seperti tetesan air di depan laut. Itu tidak signifikan. Sekarang, hanya dengan mengangkat tangan, dia merasa bisa mengubah lanskap, mengubah, dan bahkan mengendalikan aturan dunia. Cincin cahaya bulan menutupi lingkungan Qin Mu. Cincin itu sepertinya mengalir turun dari atas kepalanya seperti air yang mengalir, turun ke bagian bawah kakinya sebelum menghilang ke dalam kapal bulan. Kakinya sudah mulai tenggelam di dalam, menyatu dengan kapal. Ini adalah serangan balasan MUN. Qin Mu pernah melihat serangan balik seperti ini pada tubuh penjaga matahari kapal matahari. Dia harus bergerak cepat dan meminjam kekuatan dan kecepatan kapal bulan untuk menggali lebih dalam ke dalam kegelapan untuk menemukan desa Riang, kepala desa, dan penduduk desa lainnya. Kalau tidak, harganya akan menjadi terlalu besar baginya untuk ditanggung jika dia ingin membebaskan diri. Kakak senior Ling Jing, terima kasih atas bantuan Anda. Qin Mu menatapnya dari atas dan berkata dengan suara booming, tapi sekarang, saya harus menemukan kepala desa dan sisanya sementara kegelapan masih di sini. Selamat tinggal. Taois Ling Jing menekan syok di hatinya dan terbang dari kapal bulan untuk melayang di udara. Daois ini sekarang menjadi kerangka dan jubah Daois di tubuhnya juga telah compang-camping. Mengangkat kepalanya, dia berkata, "Tolong Tuan Kultus." Kapal bulan yang besar mengambil langkah. Di bawah tubuh kapal adalah bentuk katak berkaki 3 yang dibentuk oleh gunung-gunung yang agung. Dengan langkah, mereka bisa menempuh jarak 10 mil. Dengan beberapa langkah, kapal bulan berjalan keluar dari gerbang Fengdu dengan rantai yang menyeret bulan hitam yang pecah masih di udara keluar dari dunia orang mati yang masih hidup. Sementara itu, di Fengdu, semua praktisi yang kuat terbang keluar untuk melihat jejak-jejak kapal bulan yang pergi ke kejauhan. Praktisi Fengdu yang kuat ini tidak mengejar. Ketika kapal bulan memasuki Fengdu kembali pada hari itu, Yama dari Fengdu belum menerima MUN Guardian, dia hanya membiarkan kapal bulan tinggal di gurun di luar kota. Sekarang kapal bulan telah pergi, Yama dari Fengdu tidak peduli untuk memperhatikannya. Mutan berkepala burung dan bertubuh manusia datang mengepak dan memanggil Daois Ling Jing. Daois Ling Jing, Yama meminta bertemu denganmu. Daois Ling Jing segera mengikutinya ke Fengdu dan berjalan ke Aula Yama Raja. Pada saat ini, puluhan ribu yard cahaya bersinar dari tubuh Qin Mu, yang membuatnya tampak seperti dewa surgawi yang dibuat dari bulan. Dia mengendalikan kapal besar untuk berjalan keluar dari dunia orang mati, menyeberangi lautan kabut, dan memasuki reruntuhan besar yang diselimuti kegelapan. Dia bisa merasakan energi tak terbatas di tubuhnya, dan setiap harta ilahi di tubuhnya dibuka. Tidak masalah apakah itu embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati atau jembatan ilahi, semuanya dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan masih ada lebih banyak energi yang mengalir. Di bagian dalam kapal bulan adalah formasi yang jauh lebih rumit, dan ketika telapak tangannya telah melakukan kontak dengan pilar besar, formasi telah diaktifkan. Energi tanpa batas mengalir ke dalam dirinya untuk merekonstruksi tubuhnya, jiwanya, cikal bakal rohnya, dan membiarkan wilayahnya melampaui jembatan ilahi, mencapai wilayah yang tak terbayangkan. Ranah Dewa Surgawi. Sulit membayangkan bidang apa yang akan dicapai energi ini jika ini adalah kapal yang lengkap. Desa Riang, kepala desa, aku datang. Saat kapal bulan besar bergerak maju melalui kegelapan, pemandangan di sekitarnya melintas seperti lampu yang berkelap-kelip dan melewati bayangan. Liontin giok di leher Qin Mu juga menjadi besar dan melayang di malam hari untuk menunjuk ke tempat yang jauh di kegelapan. Tiba-tiba, liontin batu giok ini terlepas dari lehernya dan terbang ke kejauhan. Mu mengendalikan kapal bulan untuk meningkatkan kecepatannya agar tidak kehilangan liontin batu giok yang terbang dengan cepat melewati kegelapan. Ketika kapal bergerak lebih cepat, itu menekan ruang, yang menyebabkan guntur dan kilat terjadi pada saat yang sama, merobek kegelapan terus-menerus. Di atas kapal bulan, ada batu-batu besar yang runtuh terus-menerus dari bulan yang rusak. Ketika mereka melesat melintasi langit, mereka meninggalkan jejak api saat mereka turun ke kegelapan reruntuhan besar. Dimanapun kapal bulan berjalan, meteor jatuh di belakangnya. Ini menyebabkan sekeliling kapal bulan dipenuhi dengan api dan asap, menyengat mata. Di dek kapal bulan, ada terlalu banyak istana untuk dihitung. Disinilah MUN Herders tinggal, tetapi setelah pertempuran besar, mereka semua tersapu habis.
MUN Herder yang terakhir adalah MUN Guardian, tetapi bahkan dia dikonsumsi oleh kapal bulan ketika Qin Mu menjadi MUN Guardian yang baru. Raja Iblis Dutian dan Kilin Naga bersembunyi di sebuah istana yang belum runtuh untuk menghindari aura yang mengguncang dunia Qin Mu. Naga Kilin segera menutup matanya dari semua getaran dan tertidur. Raja Iblis Dutian tidak mengantuk, jadi dia melihat keluar dari jendela istana. Dia bisa melihat Qin Mu yang megah berdiri di tengah pilar seperti gunung yang tinggi. Kekuatannya telah terwujud menjadi cincin cahaya bulan yang jatuh di tubuhnya, dan mereka sangat menakutkan. Dunia ini tidak serendah yang saya kira. Artefak dewa ini membutuhkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang sangat mendalam. Itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh peradaban biasa. Tatapan Raja Iblis Dutian goyah, dan dia mendapati dirinya bingung. Apakah aku benar-benar akan menyerang dunia seperti itu? Yang membuatku khawatir sebenarnya bukanlah ketinggian yang telah dicapai oleh peradaban dunia ini, tetapi benda yang telah menghancurkan sesuatu seperti itu. Monster yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan reruntuhan besar terkejut dan melonjak. Meskipun monster ini berukuran sangat besar, mereka tidak terlalu hebat jika dibandingkan dengan kapal bulan. Mereka seperti semut dan lambat juga. Kapal bulan menghancurkan mereka semua, dan di antara ledakan konstan, suara berderak juga bisa terdengar samar. Sulit untuk mengatakan berapa banyak organisme misterius yang telah diratakan menjadi panekuk dan berubah menjadi tumpukan bubur dalam kegelapan. Ada banyak iblis yang menerkam ke arah kapal bulan juga, dan suara iblis bisa terdengar. Setan-setan ini berusaha sekuat tenaga untuk menaiki kapal darat ini, tetapi mereka segera dibunuh oleh petir yang diciptakan oleh pergerakan kapal bulan, dan mayat-mayat mereka jatuh seperti hujan. Dalam kegelapan, aura mengerikan melonjak keluar saat sosok hitam menjadi lebih besar dan lebih besar. Dengan bulu seperti awan, ia terbang dari kegelapan dan melompat ke lapisan guntur yang dibentuk oleh kapal bulan, membawa awan iblis untuk menyerangnya. Dari awan iblis, setan besar muncul kepalanya, dan kesembilan dari mereka memuntahkan api iblis ke arah Qin Mu yang berada di pusat pilar. Api menyala-nyala menerangi langit malam, dan tubuh iblis besar yang menggulung kembali ke awan bisa dilihat. Itu tampak seperti burung, tetapi juga naga banjir. Seolah-olah iblis adalah monster yang merupakan perpaduan antara dua spesies yang berbeda. Garuda! Teriak Raja Iblis Dutian dengan takjub. Cahaya bulan berlama-lama di sekitar tubuh Qin Mu, menghalangi api iblis. Tiba-tiba, bulan sabit terbuka di jantung alisnya dan perlahan berubah menjadi bulan purnama seperti pintu terbuka. Segera, bulan purnama muncul di jantung alisnya. Ini bukan bulan purnamanya tetapi mata yang memancarkan cahaya yang mirip dengan cahaya bulan. Sebuah cahaya putih salju melintas di cakrawala dan membelah kegelapan. Itu memotong api iblis yang memenuhi langit, dan kepala iblis mulai jatuh dari udara. Tepatnya ada 9 kepala, tidak lebih dan tidak kurang, sementara di belakang mereka ada leher yang menggeliat seperti naga dan memacu darah. Bulan purnama di dahi Qin Mu perlahan ditutup dan berubah menjadi bulan sabit lagi, yang menghilang juga. Raja Iblis Dutian menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah bocah ini melepaskan aku pasti tidak akan menyerang dunia bengkok ini. Kapal bulan terus melakukan perjalanan ke depan sementara iblis terus melonjak ke arahnya. Tiba-tiba, jeritan datang dari kegelapan, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mundur, menghilang ke dalam kegelapan. Liontin Gyokin Mu yang mengambang di depan kapal tampak sangat kecil seolah-olah itu adalah setitik debu. Tiba-tiba, itu berdentang seolah-olah telah bertabrakan dengan penghalang tak berbentuk. Seolah-olah itu adalah air danau yang membentang secara vertikal dari surga ke bumi, riak-riak mulai bergelombang dengan lembut di penghalang. Mereka menyebar dengan liontin batu giok di tengah, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sementara itu, di tengah riak, dunia lain secara bertahap menunjukkan ujung kemegahannya. Ini adalah desa Riang.